tiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumilawih. Waktu sahara disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3.
Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nanandre andre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi maka ya Allah itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman. Sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu. Pura manre 1 jam setelah makan baru minum. Itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum, itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan, sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jalan tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak natandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa iya tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre wekoyanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya itu nama tahu kata madari
mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ia rupa berre eko matinroi, paberre eko rilala watange. Ia ko matinro ki istirahat toy, ia kong kamu paisa nanade panat nato matinro berarti dia membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai kupure mandre subuh, pak. Macam masih selamatin roh, ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa pak, ala Rasulullah. Kemudian, ia sampai subuh, nasabah disaksikan dua kelompok malaikat nato, malaikat penjaga malam, si malaikat penjaga siang, si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jagawannya sebagai jaga asoy si runtu iko elei. Ia tu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia natu nak ada Profesor Dr. Hamka. Ia komelo ki mita selang. Ia komalepa itawe. Tapi ia komeki mita tau matapa. Ia ko subuh. Jadi aku meki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh kau kutu sigi tapi aku meki mita salang ya aku malepa itawe kamano kutu namo de na puasa katoto dan riolo maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah padahal dia na puasa itu iya begitulah itu kata Hamka. Jadi maka dia tu salenge ya ko malepa ite si pulung ya ko tau matapa ya ko subuh ite wenangka salat subuh karena salat subuh ini berat pak magampala dak matinro tau ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napai mangaji dek tau panabang jolo tinro cinampa ele pina pesak dingin itu ya biasa kenapa karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena dua sip malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa memak tinro nah. Ya na Jumat, ya na tama masigi enak kuala bato ni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menek ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yopi di pak katok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pak katok ba malampela nda ikatok bana nasabaria ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tanir atau matinro madosa iro pakatok baik karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya katok bana dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kang malampe isam pajangin na katok bay. Cuma idi pa katok bay makokoe ya komelo ki pitu menit desa karagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katok bay. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rete itu. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur.
Nah, ya, nasabak mage magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komeko deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan, Pak. Deteksi itu. Jadi ya kongkawan ni kokel wani Ramadan nanti mau tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah kelolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani jangan sampai di malam genap. Begitu, walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe nasadaka yang lain. Magi disuruh ki masidak kasubuh. Yaitu pas sidak kay denang kana palayolongi abalae. Maka dena bita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam satu hari ini natako masjidak kaki kusubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma kami agak-agak tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kak. Tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pik matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur.
Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka de sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka de sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namo deto matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka di aku ya ule moto masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sian raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah, siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat, sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang, pada kumas sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami, rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampai sunnah Pak. 2 yolona subuh. Sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pengupuna. Ya komeki malai pakai salama. Pengupuna. Alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai rakaat kedua. Dia nak nakipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tuh Pak Burana. Ya kau nggak tahu madari mengilu-ngilu lekak na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu ta'ala pengupu. Insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua. Alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Bura Utu. Iya papalampe sunga, iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kong tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja, angka tahu maka ada meka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruh tak pakai. Iya, orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan, bukan dianggap amanah. Kebutuhan memang tuh. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Yang pe kumanca jiraya biasa ki panade to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melu itanah yang ieu nade to jegana punna ya terubawan noh. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP tali mau to tahais. Ga talu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong ka makun rai bayi ne dena jilba lakai neta meranaka itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu.
Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan, tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dena jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken na lebih bani pe kalau cerai kang ibaine ko dena memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calok ke neraka le blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu napole neraka joka. Masuk pole ranaka manawana Nabi tak. Woi pacalannya kuilala liwa rajinai. Nadiga tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana nade natama umma ko kwe natanay neraka. Neraka natanay itu dalam hadis. He neraka. Ang kagawad di nabaca umma ko nade natamo ko ilalang eh. Mitaw ka sa di ko tamo umma ko kuichala mato eh. Maka de neraka ang ka Muhammad. Kaya Nabi taga. Nasa surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku nadena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yan tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajangi. Peringarana lese bacana dena suku garakana dena sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dena sempurna bacana. Alhamdu dena kada alhamdu. Ya ko alhamdu segala puji. Ya ko alhamdu sini na caina po Allah Ta'ala. Ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot. Ya ko makanya ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai. Ya ko makanya ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya ko malampu makanya iyyaka na'budu matanna mi as-sui usumpah. Karena itu nama matahari. Tanya pun Allah Ta'ala aku makanya iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makanya iyyaka na'budu matanna mesoi usumpah. Bahayanya itu Pak. Kau salah tapi aku ini sange tahu ya dia salah. Apa maku metomiru ni sange. Enggak apa gitu. Dek tomi ana 7. Ya nanti ampai imang pada tu anu ko angkai imang makalelek bacana ya makada maku metomiru ni sange. Apa nama to melo 47 mako to meniru bacaan. Terima nih. Ya miku ini baca salah-salah nih. Gak makiro. Makanya itu hati-hati. Kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun rui mangolo sandala ingerang. Angka motor meruna satanya itu motor pada saat dengeruna. Tak guncing alomo garona. Iya mana nih? Angka lala tau Pak Mas Sampajang ina jaji Pak Gamina. Iya matu lo campur si bawa ya. Iya matu yo lo nasu. Makun rai biasa makotu. Palai ko mapatopo oring ina palo Mas Sampajang. Latu ipatihana nasan. Baca lam dia kuni nasam makku inanreku ko yau baca. Lete nih. Itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minawil la sampajang. Maka dia sabak angka kape atau minau sampajang. Maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lekat na sujud dia na lampu lekat na. Itulah pencuri yang paling jahat. Sampajang minau. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilekak ki aja nata pasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai.
Maliwang ilimana noloko kacik-kacinan apa? Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya sengero kok pak si lempu iponcing elaka ya komariawai ulu enautu makalicua ya sana. Ha deto gago ko deka ko mero kampon na tay. Mega tu tahu pak sampai jam makun ray na jama padam itu kata bere na makun ray yakka nakalima na si lempu misalengka na si baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku tanam memang maka dia di ron makun ray pada matoga roni ko kata bere tarak kasih kuna men maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ka inapita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai makoe na pemadaka tapi angkarone pakai ya angkarone Allahu akbar sampajan makun rain itu na jama arone to miha makanya di sampajan narone itai sampajan na nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere iro kok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kain buat Allah weh maripa payar joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige kajili-jili Allah wah weh magan tu ia Imam Malik okui bola namanya napa ko masige langsung ba menikah tak bere tapi dia nang kena bicara pole bolana jok kacuku tomi masikir si sumpu memen ni atinna langsung tika tak bere nah sabak dia nang kena lepak yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak bere pajai dia nak itu ya jadi ini kadang-kadang jadi masalah pak tadi anda niliw saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesu pak burapat di utu pak burapat di laka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malah manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangona alam nasara alam tarakai pak berapa dia leka pak berapa itu pak pelampe sunga alam nasara dengan diila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kutu masjidah ke ulawa pada raja nalino ye komeki malah manangi tapi si puluh nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua diila fi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu talamana nih aduh mana sanita masan itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat
Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat, kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi. Waktu sahara disitulah kita makan sahur. Makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita akhirkan sahur ini 1. Jadi
memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre na nanre anre na kapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan wede ya Allah itu stas. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap purata manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nareko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika baru langsung itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jalan tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa iya tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan.
Jadi ro andre weko yandre, makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinro ki sebelum hancur, maka itu lambung istirahat. Ya natu nama taung katau madari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi, pemberre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy, ya kong kamu paisa nanade panat nato matinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula, karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh, wah macam masih selalu tinro, ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa pak, ala Rasulullah. Kemudian ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat atau malaikat penjaga malam, siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Pada petugas na Pertamina. Ia jagawannya sebagai jaga asoy, si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nakada Profesor Dr. Hamka, ya komelo ki mita selang, ya komalepa itawe. Tapi ya komeki mita tau matapa, ya ko subuh. Ya komeki runtuk tau matapa, lauki masam paja subuh. Kau kutu, sige. Tapi ya komeki mita selang, ya komalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja kata birin Allahu Akbar Allah, padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itu wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat, Pak. Magampala dak ngatinro tawe. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabak jolo tinro cinampa ele pinapesa dingin itu. Ya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa mematin rona. Ya na Jumat ya na tamu masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bai dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajak. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pak toba malampela nda ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan. Tanir atau matinro madosa yer pak toba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya nak ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu menit desa karagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katok. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara.
Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Nah sebab mage magampang metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar. Ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan, Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokial wani Ramadan nanti. Mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak toli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nula. Jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi disuruh ki masidak kasubuh. Ia tu pas sidak kay denang kena pala yolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam 1 hari ini natako masidak kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua. Ada bala yang memang tidak bisa ditarik. Mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya. Maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sedekah natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu. Manipi nakan na musibah. Manipi kecelakaan. Bermimpi ditabrak mobil. Bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan. Kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma kami agak-agak tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kah? Tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir.
Itu sholat sunat witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matin ro maka de sholat tahajud. Iya ko de to pura matin ro maka de sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tahu disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun dia tuh matin roh di tijama. Ya kok tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka di apa ya uleh mau tuh masam pajat tahajud. Asam pajat memang ini apa matin roh. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat. Baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sian raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isai imun rinna isai patan rakang. Pada koma sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami. Rogi ki itu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampaja sunnah Pak. 2 yolona subuh, sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna, ya komeki malai pakai salama. Pangupuna, alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau nggak tahu madari mengilu-ngilu laka na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu tala pangupu, insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai pak di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Bura utu. Iya papalampe sunga, iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Iya kong tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja. Angka tahu maka ada mereka panrasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruta pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan mematoy. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurimun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolo. Yang pe kumanca jiraya biasa ki panade to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melo itanah yang ieu na de to jegana pun ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP tali mau to tahais. Ga talu baine 10 televisi ay dena.
Ya aku tanah manang itu agak nonton anak mau agak pakai bayi. Ya aku tanah manang. Tapi angka tu pacarama pak maka deh kongka makun rai bayi ne deh nak jilba lakai neta meranaka. Itu keliru betul itu pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kopuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka kau dia nak jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalap di bani pe kalau cerai kangi bayi ku pada memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah maha rahman rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calak ku neraka le blender ku padahal kesalahannya. Allah itu maha rahman marahim pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu napole neraka joka. Masuk pole ranaka manawana Nabi tak. Woi pacalangnya ku ilala liwa rajinai. Nadiga aga tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana na din natama umma ko kwe natanay naraka. Naraka natanay itu dalam hadis. He naraka. Ang kagawad din na baca umma ko na din natamo ko ilalang eh. Mitaw ka sa di ko tamo umma ko ko salamato eh. Maka din naraka ang ka Muhammad. Kinabi taga. Nasa surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na dena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yan tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat tu pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajangi. Peringerana lese bacana dena suku garakana dena sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dena sempurna bacana. Alhamdulillah. Dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina po Allah taala. Ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makade ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai ya ko makade ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iya kana abudu dengan iya kana abudu ya ko malampu makade ya kana abudu matanna mi asoi usompah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala aku makade iya karena abudu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makade iya karena abudu matan namanya soi usompah. Bahayanya itu pak. Kau salah tapi aku dia nisang tahu ya dia salah. Apa maku metomiru nisang? Ya apa gitu. Dek tomi ana 7. Ya nanti ampai imang pada tu anu kau angkai imang makalelek bacana ya makada maku metomiru nisang. Apa nama to melupa 7 makoto meniru bacaan terima nih ya mikui dibaca salah-salah nih gak makiro makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama puang Allah Ta'ala yun rui mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya itu motor pada saat dengeruna tak guncing alumu garona itu iya mana nih angka lala tau pak mas sampajang ina jaji pak gamina iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu makunra iya biasa makotu palai ko mapatopo oring ina palo mas sampajang latu ipatihana nasam baca lam yakuni nasam makku inanreku ko yo baca leteni itu kan jadi masalah. Nah makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna maka Nabi tapanga kami nama kalasi atau minawilala sampajang.
Maka dia sabak angka kape tau minok sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lekat na sujud dia na lampu lekat na. Itulah pencuri yang paling jahat. Sampai jam minum. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilekak ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pak dia na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayyin itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya sengir rokok pak si lempu iponcing elaka ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Hah? Deto kagak kok deka aku miru kampung nate. Mereka tuh tahu pak sampai jam makun raya na jama. Padahal itu kata derek na makun raya. Ya nak kalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarina. Na para apa isi kuna. Itulah takbirnya wanita. Nah sabak naku tanam memang maka dia gede ron makun raya. Pada matoga roni kok kata derek tarak kasih kuna men maka dia bisa deh rapatkan supaya dia na taloso talkumna. Makomi. Pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai mako enak pemadaka. Tapi angkarone pakai ya ro. Angkarone Allahu Akbar. Sampajan makun rein itu na jama. Arone to miha. Makanya di sampajan narone itai sampajan na nabita. Maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat. Wat dinola bembe palongan na kalepana. Kok kata berei rokok si basuju. Kayak kena tacuri di. Tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kain buat Allah. Weh maripa payar. Joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige. Kajili-jili Allah wak. Weh magan tu. Ya Imam Malik okui bola namanya napa ko masige langsung bama ni kata berek tapi dia nang kena bicara pole bolana jok kacuku tomi masikiri si sumpu meman ni atinna langsung tama masige langsung ti kata berek nah sabak dia nang kena lepak yo pidi capu dua bata napa kita langsung kata berek pajai dia nak itu ya jadi ini kadang-kala jadi masalah pak. Tadi anda niliwa. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi itu penting. Tadi upat purjo ya. Alam nasrah alam tarakai peraka pertama. Papalam pesu pak burapat diutu pak burapat dilaka. Alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, pada kumasidak kai ulawa pada rajan nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malah manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangona alam nasrah alam tara kaifa pak berapa dia leka pak berapa dutu pak lampe sunga alam nasrah dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kutu masjidah ke ulawa pada rajan nalino ye komeki malamanangi tapi sipulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua li ila fi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu talamanan nih aduh manasani tamassan itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insyaallah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan.
Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat, kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum, ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala milawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumilawih. Waktu sahara disitulah kita makan sahur. Makanya makan sahur karena makan di waktu sahara.
Cuma mega idi makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini satu. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3, tapi jangan niatkan sahur. Makan saja, makan biasa, makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam bisa, jam 2 bisa juga makan banyak. Nanti waktu sahara menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji, itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre na nanre andre na kapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi maka wede ya uleh itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jalada tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba.
Jadi tetek 5 areweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yandre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matindro ki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matindroi pemberre eko rilala watange. Ya ko matindro ki istirahat toy ya kom kamu paisa nanade panat nato matindro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tindro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selalu tindro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat atau malaikat penjaga malam siba malaikat penjaga siang si runtu iko subuh pada petugas na Pertamina ia jagawannya sebagai jaga asoy si runtu iko elei yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nak ada Profesor Dr. Hamka ya komelo ki mita selang ya kumalepa itawe tapi ya komeki mita tau matapa ya ko subuh ya komeki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh kau kutu sige tapi ya komeki mita selang ya kumalepa itawe kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja kata birin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itu wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat Pak. Magampala dak ngatindro tawe. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tindro cinampa ele pinapesa dingin itu. Ya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tindro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat Pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok baitawe apa mamat tinrona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak ko alabat toni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajak. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakatoba malampela nda ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tania ro matinro madosa ro pakatoba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya ketobana. Dan itu sunnahnya.
Jadi sunnah kang malampe isam pajangin nakatobay. Cuma idi pa katobay makokoe ya komelo ki pitu manek desa karagay pau na tono. Napay muka dima selesai ini. Makanya metokong kapakatobay. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Nasabak mage magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan, Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kongkawan ni kokial beni Ramadan nanti. Mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani jangan sampai di malam genap. Begitu, walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okoton itu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magini suruh ki masidak kasubuh. Yaitu pas sidak kay denang kana palayolongi abalae. Maka dena bita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam 1 hari ini natako masjidak kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik. Mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya. Makanya maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk makie. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Ya tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angkami agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itu.
Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan ketulu-tulu majasi kak. Nah, tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur, kan beda. Iya ko pura ki matin ro maka de sholat tahajud. Iya ko de to pura matin ro maka de sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namo de to matin ro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dari apa ya ule moto masam pajat tahajud as pengetindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sen raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah, siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat, sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang, pada kumas sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami, rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampai sunnah Pak. 2 yolona subuh, sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna, ya komeki malai pakai salama. Pangupuna, alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Dia akan nakipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tuh Pak Burana. Ya kau nggak tahu madari mengilu-ngilu lekak na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu tala pangupu. Insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia mato tu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua. Alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelan sungai. Itu amalan nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila bi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burau utu. Iya papalampe sunga, iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kau tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja, angka tahu maka ada meka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruh tak pakai. Iya, orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka pak makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan, bukan dianggap amanah. Kebutuhan memang tuh. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolo. Nyampe ku manca jiraya biasa ki panade to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melu itanai yang ieu nade to jegana puna ya terubawan no.
Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala anda ya pani HP talima oto tahais. Talu baine 10 televisi ay dena. Ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake baine. Ya aku tanaman tapi angka tu pacarama pak maka dekong kamakun rai baine dena jilba lakai netam ranaka. Itu keliru betul itu pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka dia dena jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalak bibani pe kalau carai kangi baine ku dena memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal pak. Maka daripada tamak neraka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calak ke neraka, belender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tawatu na pole neraka joka masuk pole ranaka manawana Nabi tak we pacalango kuilala liwa rajina na diga ga tahu salama ko tamay okwe sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe mapikiri Nabi tapi ko carana na de natamo umma ko kwe na tanay neraka na tanay itu dalam hadis he neraka ang kagawad din na baca umma ko na de natamo kuilala ni mitaw ka sa di ko tamo umma ko kuicala mato maka dia neraka engkau Muhammad kena bitaga. Nah sesurai umatmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surai umatmu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na dena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yana tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat tu pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yero kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajange. Peringarana lese bacana dena suku garakana dena sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dena sempurna bacana. Alhamdulillah. Dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina po Allah taala ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makade ihdinas syirata jallo kang capak bangku macecai ya ko makade ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus iya kana abudu dengan iya kana abudu ya ko malampu makade ya kana abudu matanna mi asoi usompah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala aku makade iya karena abudu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makade iya karena abudu matan namanya soy usompah. Bahayanya itu pak. Kau salah tapi aku dia nisang itu ya dia salah. Apa maku metomiru nisang? Enggak apa gitu. Dek tomi ana 7. Yang nanti ampai imangnya pada tu anu kau angkai imang makalelek bacana ya makada maku metomiru nisang. Apa nama to melo 47 makoto meniru baca terima nih ya mikuidi baca salah-salah nih gak makiro makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama puang Allah Ta'ala yun rui mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya to motor pada saat dengeruna tak guncing alomo garona itu ya mana nih
Angka lala tahu Pak Mas Sampajang ina jaji Pak Gamina, ia matu lo campur si bawa ia matu yo lo nasu. Aku makun raya biasa makatu. Palai ko mapatopo oring ina palo Mas Sampajang, latu ipatihana nasam. Baca lam dia kuni nasam makku inanreku ko yau baca. Leteni, itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nama makalasi atau minawilala Sampajang. Maka dia sabak angka kape tau minum sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lekat na sujud dia na lampu lekat na itulah pencuri yang paling jahat. Sampajam minum. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilekak ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pak dia na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sebab Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing leka ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Hah? Deto gago ko deka. Aku miru kampung nate. Mereka tuh tahu pak sampai jam makun ray na jama padahal itu kata derek na makun ray ya nak kalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku tanam memang maka dia di ron makun ray pada matoga roni ko kata derek tarak kasih kuna men maka dia bisa deh rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi Pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai makoe na pemadaka. Tapi angkarone pakai ya ro. Angkarone Allahu Akbar. Sampajan makun rein itu na jama. Arone to miha. Makanya di sampajan narone itai sampajan na nabita. Maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat. Wat dinola bembe palongan na kalepana. Kok kata berei rokok si basuju. Kayak kena tacuri di. Tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kain buat Allah. Weh maripa payar. Joka mopi siali limo pi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige. Kajili-jili Allah wah. Weh magan tu. Ia Imam Malik okui bola namanya napa ko masige langsung ba menikata berek tapi dia nang kena bicara pole bolana jok kacuku tomi masikir si sumpu memen ni atinna langsung tamu masige langsung kata berek nah sabak dia nang kena lepak yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak berek pajai denako itu ya jadi ini kadang-kala jadi masalah pak tadi anda niliw saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalampe sunga pak burapat diutu pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malah manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangona alam nasara alam tarakai pak berapa dia laka pak berapa itu pak pelampe sunga alam nasara dengan diila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kutu masjidak ke ulawa pada raja nalino ye komeki malah manangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu talamana nih aduh manassanita massan itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain
Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini, dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap mau melaksanakan sholat, kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum, ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala milawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun.
Dan di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumilawih. Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini satu. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Terpahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre na nanre andre na kapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan wede ya Allah itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nareko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum itu lambung tersiksa.
Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu Andre makan jalan tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak natandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro Andre weko Yandre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya itu nama tahu kata madari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi pemberre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kong kamu paisa nanade panat nato matinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selalu tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat atau malaikat penjaga malam siba malaikat penjaga siang si runtu iko subuh pada petugas na Pertamina ia jagawannya sebagai jaga asoy si runtu iko elei yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nak ada Profesor Dr. Hamka ya komelo ki mita selang ya komalepa itawe tapi ya komeki mita tau matapa ya ko subuh ya komeki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh kau kutu sigi tapi ya komeki mita selang ya komalepa itawe kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja kata birin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itu wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat Pak. Magampala dak matinro tawe. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tinro cinampa ele pinapesat dingin itu. Ya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat Pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok baitawe apa mematin rona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yopi di pak katok bata si jam. On roto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pak katoba malampela nda ikatobana
nasabari ro jamaah na matinro tania jamaah matinro isalahkan tanir atau matinro madosa yer pakatobay karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya ketobana dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya nak ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu manek desa kalagai pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak ketobay. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Nah sabab mage magampang metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokial wani Ramadan nanti. Mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro. Itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nulek wani jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magini suruh ki masidak kasubuh. Itu pas sidak kay denang kana palayolongi abalae. Maka dena bita ketika musibah bala bersamaan dengan sadaka, bala tidak pernah mengalahkan sadakah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam 1 hari ini natako masidak kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua ada bala yang memang tidak bisa ditarik mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya maka dia itu pas sidakai menolak tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sidakai natola abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi ko masuk na. Maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napakatulu-tulu. Manipi na kena musibah. Manipi kecelakaan. Bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya itu abalae Allah sudah takdirkan. Kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami.
Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandre pibolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma kami agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan ketulu-tulu majasi kah? Nah, tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Kecil di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pik matin rona pijama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matin ro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matin ro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun dia tu matinro di tijama. Ya kok tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dia apa ya uleh mau tu masam paja tahajud. Asam paja memang ini apa matinro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunnah isya patan rakang. Sian raka sampajang sunnah isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isai imun rinna isai patan rakang pada koma sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampaja sunnah Pak. 2 yolona subuh, sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna ya komeki malai pakai salama pangupuna alam nasrah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipa diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kong kata madari mengilu-ngilu laka na mengilu-ngilu tuna ya bana tu tala pangupu insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah si alam tarakai pa di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelan pesung itu. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Bura Utu. Iya papalampe sunga. Iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kong katau melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja. Angka tahu maka ada mereka pan rasa-rasa tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di politik ya naruta pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan memang tuh.
Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin, Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Yang pai kumanca jiraya biasa ki pana de to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melu itanai yang ieu de to jegana puna ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumegala ada ya pani HP talima oto tahais. Ga tallu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacara pak maka de kong kamakun rai bayi ne dena jilba lakai netam ranaka itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dia nak jilbab benena lakin ni cala ko neraka. Maka dia lakin nak di bani pe kalau cerai kang ibai ni ko dia memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa no. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calok ke neraka le blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim Pak. Kasih sayangnya kepalai kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu tu na pole neraka joka, masuk pole ranaka, manawana Nabi tak. Woi pacalanyo kuilala liwa rajina. Nah dia gak tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri na bita pit ko charana na dia natamo umma ko kwe natanay naraka. Naraka natanay itu dalam hadis. He naraka. Ang kagawad din na baca umma ko na dia natamo ko ilalang eh. Mitaw ka sa di ko tamo umma ko chala mato eh. Maka dia naraka ang ka Muhammad. Kena bitaga. Nasa surah umma mo baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umma mu baca Allahumma ajirni minan nar akatellu lau tutup pintuku na dena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Ina tu ampai imange ko pure mak beres salak na baca ya tu. Astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Angka tu pasuk astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajange. Peringarana lese bacaan dena suku gerakan dena sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dena sempurna bacana. Alhamdu dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji. Ya ko alhamdu sini na caina po Allah taala. Ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot. Ya ko makade ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai. Ya kumakada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya kumalampu makada iyyaka na'budu matanna mi as-sai usumpah. Karena itu nama matahari. Tanya po Allah Ta'ala ya kumakada iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya kumakada iyyaka na'budu matanna mi as-sai usumpah. Bahayanya itu Pak. Kau salah tapi aku dia nisange tahu ya dia salah apa maku metomiru nisange ya apa gitu dek tomi ana 7 ya nanti ampai imang pada to anu ko angka imang makalele bacana ya maka maku metomiru nisange
Apa nama to melo patuji makoto meniru bacaan. Terima nih. Ya mikuidi baca salah-salah nih. Gak kira. Makanya itu hati-hati. Kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yunrui mangolo sandala ingerang. Angka motor meruna satanya itu motor pada saat dengeruna. Tak guncing alomo garona. Iya mana nih? Angka lala tahu Pak Mas Sampajang ina jaji Pak Gamina. Iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu. Makunra iya biasa makotu. Palai ko mapatopo oring ina palo Mas Sampajang latu ipatehana nasan. Baca lam dia kuni nasam makku inanreku ko yau baca leteni itu kan jadi masalah. Nah makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minawilala sampajang. Maka dia sabak angka kape atau minau ko sampajang. Maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lekat na sujud dia na lampu lekat na. Itulah pencuri yang paling jahat. Sampajang minum. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilak kaki aja nata pasai. Itu. Makanya ruku itu lurus punggung. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya sange rokok pak si lempu iponcing elaka ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Ha de to gago ko de gaga aku miru kampung nate. Mega tu tahu pak sampai jam makun rai na jama pada itu kata bere na makun rai ya nakalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna. Nah para apa isi kuna itulah takbirnya wanita. Nah sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun raya pada matoga roni ko ketakbir tarak kasih kuna men maka dia bisa deh rapatkan supaya dia taloso talkumna makomi pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan jadi suruh makai makoe na pemadaka tapi angkarone pakai ya ro angkarone Allahu Akbar sampajan makun raya itu na jama arone tomi ha makanya di sampajan narone itai sampajan nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere iro kok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kaim Allah weh maripa payar joka mopi siali mopi ulu na dia pada makanja lampu na polo ke tengah nama sige kajili-jili Allah wah wih magan tu ia Imam Mali okui bola namanya napa ko masige langsung ba menika tak bere tapi dia nang kana bicara pole bolana joka cuku tomi masikiri si sumpu meman ni atinna langsung tama masige langsung tu kata bere nasabak dia nang kana lepak yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak bere pajai denako itu ya jadi ini kadang-kala jadi masalah pak tadi niliwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesunga pak burapat diutu pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kaya metala Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malam manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangona alam nasara alam tarakai pak berapa dia leka pak berapa itu pak pelampe sunga alam nasara dengan diila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua
itu pada kota masjid ke ulawa pada rajana lino ye komeki malamanangi tapi 10 nih. Rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yul kafirun, rakaat kedua li ila fi quraisyin alam tara kaifa napa kuliah Allah katalu. Talamanan nih. Nah, aduh manasani tamassan itu. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya boleh jadi tidak dikasih.
Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumil lawi. Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka wade itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Terpahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre na nanre anre na kapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan lasu yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan wede ya oleh itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit.
Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jala dak tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinro ki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi pemberre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy. Ya kom kamu paisa nanade panat nato matinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selamat tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa pak. Ala Rasulullah. Kemudian ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat nato. Malaikat penjaga malam, siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jagawannya sebagai jaga asoy si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nakada Profesor Dr. Hamka ya komelo ki mita selang ya komalepa itawe. Tapi ya komeki mita tau matappa ya ko subuh. Ya komeki runtuk tau matappa lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ya komeki mita selang ya komalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itu wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat pak. Magampala dak matinro tawe. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tindro cinampa ele pinapesat dingin itu. Ya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tindro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok baitawe apa memak tinrona. Ya na Jumat ya na ta masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit.
paling panjang. Angka lalu kata bana Nabi tak pahami menek ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pakatok bata si jam. On roto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakatok ba malampela nda ikatok bana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tanir to matinro madosa iro pakatok ba karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana ya katok bana dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangin katok bay. Cuma ini pak katok bay makoko ya komelo ki pitu manek desa karagai pauna tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katok bay. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullaha matin itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya nasabak mage magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar. Ulama kita sebagian mengatakan ya komeko deteksi malam Lailatul Qadar ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada itu salah satu tanda karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokial wani Ramadan nanti mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne pole ni magai nak tuli cakar dumu itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir insyaallah kalolongan. Ya miko wani ganjil ita sapai bahaya tuh nuluk wani kasal jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi disuruh ki masidak kasubuh. Yaitu pas sidak kay denang kana pala yolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam 1 hari ini natako masidak kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua. Ada bala yang memang tidak bisa ditarik. Mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya. Makanya maka dia itu pas sedekah menolak tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sedekah natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu. Manipi nakana musibah. Manipi kecelakaan. Bermimpi ditabrak mobil. Bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan. Kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata.
Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab, dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu, dia mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandre pibolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma kami agak-agak tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan ketulu-tulu majasi kak. Nah, tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matin ro maka de sholat tahajud. Iya ko de to pura matin ro maka de sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tahu disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun dia tuh matinro di tijama. Ya kok tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dia apa ya ulil moto masam paja tahajud. Asam paja memang ini apa matinro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunnah isya patan rakang. Sen raka sampajang sunnah isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampai sunnah isai imun rinna isai patan rakang pada koma sampai sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kayak itu sampai sunnah Pak. 2 yolona subuh, sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna ya komeki malai pakai salama pangupuna alam nasrah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipa diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kong kata madari mangilu-ngilu laka na mangilu-ngilu tuna ya bana tu tala pangupu insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia mato tu na baca tahu alam nasrah si alam tarakai pa di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila bi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Bura Utu. Iya papalampe sunga. Iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Iya kong katau melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja. Angka tahu maka ada meka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruh tak pakai.
Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereji Pak Makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan mematoi. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama atau kesurumun ripa namo iwaja tama dia tona melo. Itu beratnya itu jadi pemimpin, Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolo. Nyampe ku manca jiraya biasa ki pana de to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melu itanai yang iya na de to jegana puna ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala ada ya pani HP talima oto tahais. Gaga talu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong kamakun rai bayi ne dena jilba lakai netam ranaka itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kopuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dia nak jilbab benena lakin ni cala ko neraka. Maka dia lakin nak bibani pe kalau cerai kang baine ko dia memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa no. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calok ke neraka le blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu tu na pole neraka joka, masuk pole ranaka, manawana Nabi tak. Woi pacalannya kuilala liwar jina. Nah dia gak tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana na dia natama umma ko kwe natanay neraka. Neraka natanay itu dalam hadis. Neraka. Ang kagawad din na baca umma ko na dia natama ko ilalang eh. Mita uka sa di ko tama umma ko icala mato eh. Maka dia neraka. Ang ka Muhammad kaya Nabi taga. Nasa surah umma mo baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umma mu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na dena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yan tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Angka to pasuk astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajange. Peringarana lese bacaan dena suku gerakan dena sempurna makanya istighfar 3 kali apa telu dosa na pigau mak bacai na dena sempurna bacana alhamdu dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina pong Allah Ta'ala ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makade ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai. Ya kumakada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya kumalampu makada iyyaka na'budu matanna mi as-sui usumpah. Karena itu nama matahari. Tanya pun Allah Ta'ala ya kumakada iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya kumakada iyyaka na'budu matanna mi as-sui usumpah. Bahayanya itu Pak.
Ko salah tapi aku deni sange tahu ya dena salah. Apa maku metomi ro nisange. Apa gitu. Dek tomi ana 7. Ya nanti ampai imang pada tu anu ko kai imang makalele bacana ya makada mako metomi ro nisange. Apa nama to melupa 7 mako to meniro bacaan. Terima nih. Ya miku ini baca salah-salah nih. Gak makiro. Makanya itu hati-hati. Kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun rui mangolo sandala ingerang. Angka motor meruna satanya itu motor pada saat dengeruna. Tak guncing alumo garona. Iya mana nih? Angka lala tau Pak Mas Sampajang ina jaji Pak Gamina. Iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu. Makunra ya biasa makotu. Palai ko mapatopo oring ina palo Mas Sampajang latu ipatehana nasan. Baca lam yakuni nasam makku inanreku ko yau baca. Leteni itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minawilala sampajang. Maka dia sabak angka kape atau minau ko sampajang. Maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lekat na sujud dia na lampu lekat na. Itulah pencuri yang paling jahat. Sampajang minau. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilekak ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing elaka ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Ha? Deto gago ko de gaga ko mero kampon na te. Mega tu tahu pak sampai jam makun ray na jama padam itu kata dere na makun ray yakka nakalima na si lempu misalengka na si baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun ray pada matoga roni ko kata dere tarak kasih kuna men maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai makoe na pemadaka tapi angkarone pakai ya ro angkarone Allahu akbar sampajan makun ray itu na jama arone tomi ha makanya di sampajan narone itai sampajan nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere iro kok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kaimpuan Allah weh maripa payar joka mopi siali mopi ulu na dia pada makanja lampu na polo ko tanga na masige kajili-jili Allah wah wih magan tu ia Imam Malik okui bola namannya napa ko masige langsung ba manikata bere tapi denang kana bicara pole bolana joka cuku tomi masikir si sumpu meman mi atinna langsung tama masige langsung tikata bere nasabak denang kana lepak yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak bere pajai denako itu ya jadi ini kadang-kala jadi masalah pak tadi anda niliwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesu pak burapat diutu pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisy di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kaya metala Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malah manangi alam nasrah rakaat pertama napa kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulallahu katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya
Kangona alam nasara alam tarakai papak berapa dia lek papak berapa dia tu paplampe sunga. Alam nasara dengan diila pi Quraisyin pakai salama. Kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul Allahu katalu rakaat kedua. Itu pada kutu masjidak ke ulawa pada rajana lino. Ye komeki malamanangi tapi sipulun nih. Rakaat pertama alam nasrah napa kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua li ila bi Quraisyin alam tara kaifa napa kul Allahu katalu. Talamanan nih. Nah, aduh manasani tamassan itu. Akhiru kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya.
Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumil lawi. Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Terpahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nanandre andre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan wede ya Allah itu stas. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit.
Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum, itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan, sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jala dak tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre beko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinro ki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi pemberre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kom kamu paisa nanade panat nato matinro berarti dia membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selalu tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian. Ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat nato. Malaikat penjaga malam. Siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jagawannya sebagai jaga asoy. Si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nak ada Profesor Dr. Hamka ya komelo ki mita selang ya komalepa itawe. Tapi ya komeki mita tau matapa ya ko subuh. Ya komeki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ya komeki mita selang ya komalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja kata birin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itu wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat Pak. Magampala dak matinro tawe. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tinro cinampa ele pinapesat dingin itu. Ya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 sip malaikat. Ya kini titai malaikat Pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok baitawe apa mematin rona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pakatok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak
paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu kata bana Nabi tak pahami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pakatok bata si jam. On roto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu, maka dah nareko angka pakatoba malampela nda ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan. Tanir atau matinro madosa yer pakatoba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu manek desa kalagai pauna tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapakatok. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya, nasabah mage magampang metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komeko deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokial wani Ramadan nanti. Mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro. Itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nulek wani jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi ni suruh ki masidak kasubuh. Ia tu pas sidak kay denang kana pala yolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sadaka, bala tidak pernah mengalahkan sadaka. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam 1 hari ini natako masidak kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi ia tu abala yang kedua ada bala yang memang tidak bisa ditarik mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya maka dia tu pas sidakai menolak tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sidakai natola abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi kemasuk maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu manipi nakan musibah manipi kecelakaan. Bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi karena mutlak memang harus sampai ke kita.
Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Jadi itu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandre pibolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam, itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma kami agak-agak tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kah? Nah, tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matin ro maka de sholat tahajud. Iya ko de to pura matin ro maka de sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namo de to matin ro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dari apa ya ule moto masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sian raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampai sunnah isya imun rinna isya patan rakang. Pada kumas sampai sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dundra kami di tajam. Dundra kami rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampai sunnah Pak. 2 yolona subuh. Sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna. Ya komeki malai pakai salama. Pangupuna. Alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai rakaat kedua. Dia nakan nakipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burhan. Ya kong kata madari mengilu-ngilu laka na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu ta'ala panghupu. InsyaAllah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tawe alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua. Alam nasrah rakaat pertama. Tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan. Bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burau utu. Iya papelampe sunga. Ya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kong katau melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja
angka tahu maka ada mereka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di politik ya naruh tak pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereji Pak Makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan memang tuh. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tuh kesurumun ripa namo iwaja tama dia tuh namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolo. Nyampe kumanca jiraya biasa kipana de to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melo itanai yang iya na de to jegana puna ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumegala ada ya pani HP talima oto tahais. Ga talu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak pakai bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka deh kong kamakun rai bayi ne dena jilba lakai neta meranaka itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dena jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalak di bani pe kalau carai kangi baine ko dena memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya de bawa no. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calok ke neraka, belender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu napole neraka joka, masuk pole ranaka, manawana Nabi tahu. Woi pacalangnya kuilala liwa rajin. Nah dia gak tahu salama ko tamay okwe. Sisa pa kasi umak ko mato ko tamay okwe. Mapikiri na bita. Piko carana na din natama umak ko kwe. Natanay naraka. Naraka natanay. Itu dalam hadis. Hey naraka. Ang kagawad din na baca umak ko na din natama ko ilalang eh. Mitaw ka sa di ko tama umak ko icala mato eh. Maka din naraka. Ang ka Muhammad. Kinabitaga. Nasa surah umak mo baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umakmu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na dena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yun tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Angka tu pasuk astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yero kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajangi. Peringarana lese bacaan dena suku gerakan dena sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dena sempurna bacana. Alhamdu dena kada alhamdu. Ya ko alhamdu segala puji. Ya ko alhamdu sini na caina pong Allah Ta'ala. Ihdinas syirata dengan ihdinas syirata sot. Ya ko makanya ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai. Ya kumakada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya kumalampu makada iyyaka na'budu
matanna mi asoi usompah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala aku makade iya karena abudu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makade iya karena abudu matanna mi asoi usompah. Bahayanya itu Pak. Kau salah tapi aku dia nisang tahu ya dia salah. Apa maku metomiru nisang? Ya apa gitu. Dek tomi ana 7. Ya nanti ampai imang pada tu anu ko angka imang makalele bacana ya makada maku metomiru nisang. Apa nama to melupa 7 maku to meniru bacaan. Terima nih. Ya miku ini baca salah-salah nih. Gak makiro. Makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun rui mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya tu motor pada saat dengeruna tak guncing alomo garona iya mana nih angka lala tau Pak Mas Sampajang ina jaji Pak Gamina iya matu lo campur si bawa iya matu yolo nasu makun rai biasa makatu palai ko mapatopo oring ina palo Mas Sampajang latu ipatihana nasan baca lam yakuni nasam makku inanreku ko yau baca leteni itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minawil adalah sampajang. Maka dia sabak angka kape atau minawil sampajang. Maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lekat na sujud dia na lampu lekat na. Itulah pencuri yang paling jahat. Sampajang minum. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilekat ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus punggung. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing elaka ya komaria wai ulu enautu maka licua ya sana. Ha? Deto gago ko deka. Aku miru kampung nate. Mega tu tahu Pak sampai jam makun rai na jama. Padahal itu kata bere na makun rai. Yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna. Nah para apa isi kuna itulah takbirnya wanita. Nah sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun rai pada matoga roni ko ketakbir itarak kasih kuna men maka dia bisa deh rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan jadi suruh makai mako apa madaka tapi angkarone pakai ya ro angkarone Allahu Akbar sampajan makun rai itu na jama arone to miha makanya di sampajan narone itai sampajan nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana ko kata bere iro kok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kaim Allah weh maripa payar joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige kajili-jili Allah wah wih magan tu ia Imam Mali okui bola namanya napa ko masige langsung ba kata berek tapi dia nang kena bicara pole bolana joka cukup tomi masikir si sumpu meman ni atinna langsung tama masige langsung ti kata berek nah sabak dia nang kena lepak yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak berek pajai denako ya jadi ini kadang-kala jadi masalah Pak tadi anda niliwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesu Pak burapat diutu Pak burapat dileka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala Pak berapa dia laka?
atau pakai salama. Ya komeki malam manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun. Nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu. Talamana nih? Ya nariasa wirid salat sunat subuh. Tagabungkang ya. Kangon na alam nasara alam tara kaifa pak berapa dia laka pak berapa itu pak lampe sunga. Alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama. Kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kota masjidah ke ulawa pada rajana lino ye komeki malamanangi tapi sipulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua li ila bi Quraisyin alam tara kaifa napa kul Allahu katalu talamanan nih aduh manasani tamassan itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insyaallah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita.
Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumilawih. Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega idi makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka wade itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3, tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nananre anre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan lasu yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua kita minum dulu baru makan.
Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan awalnya ya Allah itu stas. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman. Sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu. Pura manre 1 jam setelah makan baru minum. Itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum. Itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu Andre makan jalada tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa iya tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komoto. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi pemberre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kom kamu paisa nanade panat nato matinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selalu tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian. Ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat nato. Malaikat penjaga malam. Siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jagawannya sebagai jaga asoy. Si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nakada Profesor Dr. Hamka ya komelo ki mita selang ya komalepa itawe. Tapi ya komeki mita tau matapa ya ko subuh. Ya komeki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ya komeki mita selang ya komalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah. Padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu selenge. Ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa. Ya ko subuh itu wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat pak. Magampala dak matinro tahu. Ya nang kataw nasa dingi radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tinro cinampa ele pinapesa dingi itu. Ya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala da tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok baitawe apa mematin rona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak ko alabat to ni.
Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Yana tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yopi di pak katok bata si jam. On rotona katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pak katok ba malampela da ikatok bana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tanir to matinro madosa iro pakatok baik karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya katok bana dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangin katok bay. Cuma ini pak katok bay makokoe ya komelo ki pitu menit desa karagai pau natono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katok bay. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya nasabah mage magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan, Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokial bani Ramadan nanti mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak toli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah kelolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okoton itu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi disuruh ki masidak kasubuh. Ia tu pas sidak kay denang kana pala yolongi abalae. Maka dena bita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam 1 hari ini natako masjid kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi ia tu abala yang kedua ada bala yang memang tidak bisa ditarik. Mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya. Maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sedekah na tolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk na. Maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan
Kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu dia mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angkami agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kak. Nah tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun deto matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka di apa ya ule moto masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sen raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang. Pada kumas sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dundra kami ditajam. Dundra kami. Rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kayak itu sampai sunnah Pak. 2 yolona subuh. Sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pengupuna. Ya komeki malai pakai salama. Pengupuna. Alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau tahu madari mengilu-ngilu lekak na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu ta'ala pengupu. InsyaAllah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua. Alam nasrah rakaat pertama. Tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampai sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan. Bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila bi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burautu. Iya papalampe sunga
ya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya ko engka tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka aga-aga mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja, angka tahu maka ada mereka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan dua surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruh pakai. Iya, orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka pak makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan, bukan dianggap amanah. Kebutuhan mematoy. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin, Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Nyampe ku manca jiraya biasa ki panade to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melu itanah yang ieu nade to jegana punna ya terubawan noh. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP tali mau to tahais. Ga talu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama pak maka de kong ka makun rai bayi ne dena jilba lakai netam ranaka itu keliru betul itu pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dena jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalak bibani pe kalau carai kaki bayi ko dena memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal pak. Maka daripada tamak karanaka ya de bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah maha rahman rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calak ku neraka le blender ku padahal kesalahannya. Allah itu maha rahman marahim pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu napole neraka joka. Masuk pole ranaka manawana Nabi tak. Woi pacalangnya ku ilala liwa rajina. Nadiga ga tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana nade na tama umma ko kwe na tanay naraka. Naraka na tanay itu dalam hadis. He naraka. Ang kagawad di na baca umma ko nade na tamo ko ilalang Mita uka sa di ko tamo umma ko icala mato Maka de naraka ang ka Muhammad. Kinabi taga. Nasa surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar akatalu lau tutup pintuku nadena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yun tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yero kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajange. Paringarana lese bacana dena suku garakana dena sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dena sempurna bacana. Alhamdulillah. Dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina po Allah Ta'ala.
Ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sod. Ya ko makade ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macecai. Ya ko makade ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya ko malampu makade iyyaka na'budu matanna mi asy usumpah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala aku makada iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makada iyyaka na'budu matan namanya sesuai usumpah. Bahayanya itu Pak. Kau salah tapi aku dia nisang tahu ya dia salah. Apa maku metomiru nisang ya kan begitu. Dek tomi ana 7. Ya nanti ampai imang pada tu anu ko angkai imang makalelek bacana ya makada maku metomiru nisang apa nama to melupa 7 maku to meniru bacaan. Terima nih ya miku ini baca salah-salah nih gak makiro. Makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun rui mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya itu ngerun pada saat di ngeruna tak guncing alomo garona itu iya mana nih angka lala tau Pak mas sampajang ina jaji Pak gamina iya matu lo campur si bawa iya matu yolo nasu makun rai biasa makatu palai ko mapatopo oring ina palo mas sampajang latu ipatihana nasam baca lam yakuni nasam makku inanreku ko yau baca leteni itu kan jadi masalah. Nah makanya istighfar yang kedua. Istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minawilala sampajang. Maka dia sabak angka kape tau minok sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu laka na sujud dia na lampu laka na itulah pencuri yang paling jahat. Sampajam minok. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilaka ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing elakae. Ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Hah? Deto gago ko deka aku miru kampung nate. Mega tu tahu Pak sampai jam makun rai na jama padam itu kata bere na makun rai yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun rai pada matoga roni ko kata bere tarak kasih kuna men maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi Pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai mako enak pemadaka tapi angkarone pakai ya angkarone Allahu Akbar sampajan makun rain itu na jama arone to miha makanya di sampajan narone itai sampajan na nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere rokok si basuju kayak kena tacuri di. Tapi maka dia guru tale nama ni engkalalo apa dia nak kaim buat Allah. Weh, maripa payar. Jok kamu pi siali limo pi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige. Kajili-jili Allah wak. Weh, magan tu. Ia Imam Malik okui bola namanya napa ko masige langsung ba menikah tak berek tapi dia nang kena bicara pole bolana jok kacuku tomi masikir si sumpu meman miatinna langsung tama masige langsung tu kata berek nasabak dia nang kena lepak yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak berek pajai dia nak itu ya jadi ini kadang-kala jadi masalah Pak tadi nani liwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesu pak burapat diutu pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua,
pada ko masjidak kay ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kay kana metala. Pak berapa dia laka? Atau pakai salama? Ya komeki malamanangi, alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun. Nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu. Talamana nih? Ya nariasa wirid salat sunat subuh. Tagabungkang ya. Kangon na alam nasara alam tara kaifa pak berapa dia laka pak berapa itu pak pelampe sunga. Alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama. Kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu akatallu rakaat kedua itu pada kota masjidak ke ulawa pada raja nalino ye komeki malamanangi tapi sipulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua li ila bi Quraisyin alam tara kaifa napa kul Allahu akatallu talamanan nih aduh manasani tamassang itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insyaallah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak.
Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumilawih. Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3, tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nananre anre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan lasu yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya.
Makanya juga angka kebiasaan tadi di sisele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan WD ya Allah itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman. Sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu. Pura manre 1 jam setelah makan baru minum. Itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum, itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan, sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu Andre makan jalada tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa iya tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinro ki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komoto. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi pemberre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kom kamu paisa nanade panat nato matinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selamat tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian. Ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat nato. Malaikat penjaga malam. Siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jaga wani sebagai jaga asoy. Si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nakada Profesor Dr. Hamka ya komelo ki mita selang ya komalepa itawe. Tapi ya komeki mita tau matappa ya ko subuh. Ya komeki runtuk tau matappa lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ya komeki mita selang ya komalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah. Padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itu wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat Pak. Magampala dak matinro tahu. Ya nang kataw nasa dingi radio mangayo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tinro cinampa ele pinapesa dingi itu. Iya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala da tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat.
Ya kini titai malaikat apa itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa mematin rona. Ya na Jumat ya na ta masigi enak kuala bakto ni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak tok bai dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. On rotona katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakka toba malampela nda ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tanir to matinro madosa yer pakka toba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya na ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu menek desa karagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapakatok. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya, nasabah mage magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokel beni Ramadan nanti. Mau napai tete arua samanne sapu-sapu mateme matinro. Itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak toli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nulek wani jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi ni suruh ki masidak kasubuh. Ia tu pas sidak kay denang kana palayolongi abalae. Maka dena bita ketika musibah bala bersamaan dengan sadaka, bala tidak pernah mengalahkan sadakah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam 1 hari ini natako masidak kaki kosuhui itu bala diangkat ke langit. Tapi ia tu abala yang kedua ada bala yang memang tidak bisa ditarik mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya maka dia tu pas sidakai menolak tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sidakai natola abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk na makie.
Angka tu tahu biasa Pak, matinro napa katulu-tulu. Manipi nakan na musibah. Manipi kecelakaan. Bermimpi ditabrak mobil. Bermimpi dibunuh. Sebenarnya itu abalai Allah sudah takdirkan. Kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongen Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angkami agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kak. Nah tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan. Sebelum tidur, tajamamemen nih. Sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir, syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa, pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud, ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun deto matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka di apa ya ule mau tuh masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sen raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang. Pada kumas sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dundra kami ditajam. Dundra kami. Rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kayak itu sampai sunnah Pak. 2 yolona subuh. Sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pengupuna. Ya kumeki malai pakai salama. Pengupuna. Alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau enggak tahu madari mengilu-ngilu lekak na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu ta'ala pengupu. InsyaAllah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua. Alam nasrah rakaat pertama. Tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan. Bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga
Alam Nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Nah, jadi alam Nasrah pertama ya, alam Nasrah siba alam tara kaipah. Pak Burau Utu. Iya papalampe sunga, iya ko alam Nasrah kemudian liila fi Quraisyin, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kong tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja. Angka tahu maka ada mereka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan dua surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruh tak pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan mematoy. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin, Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh, si di tanah mana jolo? Nyampe kumanca jiraya biasa ki panade to naname gawarampara manyamang, maka dia malaikat ya gaji melu tanah yang ieu nade to jegana pun ya terubawan noh. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP tali mau to tahais. Gaga talu baine 10 televisi ay dena. Ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake baine. Ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong ka makun rai baine dena jilba lakai netam ranaka. Itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati. Maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dia nak jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalak bibani pe kalau cerai kaki baine ko dia memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calak ku neraka le blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu na pole neraka joka. Masuk pole ranaka manawana Nabi tak. Woi pacalangnya ku ilala liwa rajina. Nadiga ga tahu salama ko tamay okwe. Sisa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana nade na tama umma ko kwe na tanay neraka. Neraka na tanay itu dalam hadis. He neraka. Ang kagawad di na baca umma ko nade na tamo ko ilalang Minta uka sa di ko tamo umma ko icala mato Maka de neraka ang ka Muhammad. Kaya Nabi taga. Nasa surah umma mu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umma mu baca Allahumma ajirni minan nar akataluh lau tutup pintuku na dena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yan tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat tu pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yero kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosa na pas sampajangi.
Peringerana lese, bacaan dena suku, gerakan dena sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dena sempurna bacana. Alhamdu. Dena kada alhamdu. Ya ko alhamdu segala puji. Ya ko alhamdu sini na caina pong Allah Ta'ala. Ihdinas syirata. Dengan ihdinas syirata. Sot. Ya ko makada ihdinas syirata. Jelokan ngak capak bangku macacai. Ya ko makada ihdinas sirata, tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya ko malampu makada iyyaka na'budu matanna mi as-su'u sumpah. Karena itu nama matahari. Tanya pun Allah Ta'ala ya ko makada iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya ko makada iyyaka na'budu matanna mi as-su'u sumpah. Bahayanya itu, Pak. Kau salah tapi aku dia nisang tahu ya dia salah apa maku meto miru nisang apa gitu dek tomi ana 7 ya nanti ampai imang pada to anu ko angkai imang makalele bacana ya makada maku meto miru nisang apa nama to melupa 7 maku to meniru bacaan terima nih ya miku ini baca salah-salah nih gak kira makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yon rui mangolo sandala ingerang angka motor meruna satan itu motor pada saat dengaruna tak guncing alomo garona itu iya mana nih angka lala tau Pak mas sampajang ina jaji Pak gamina iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu makun rai biasa makatu palai ko mapatopo oring ina palo mas sampajang latu ipatehana nasam bebaca lam dia kuni nasam makku inanreku ko yo baca leteni itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minna wilela sampajang. Maka dia sabak angka kape atau minna ko sampajang. Maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lakana sujud dia na lampu lakana. Itulah pencuri yang paling jahat. Sampajang minna. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilaka ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus punggung. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing elaka ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Ha? Deto gago ko deka aku miru kampung nate. Mega tu tahu Pak sampai jam makun rai na jama padam itu kata derek na makun rai yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun rai pada matoga roni ko takbir itarak kasih kuna min maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ina pita pergalangan na batali sampajan jadi suruh makai mako enak pemadaka tapi angkarone pakai ya angkarone Allahu Akbar sampajan makun rai itu na jama arone tomi ha makanya di sampajan narone itai sampajan nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata berei rokok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kain buat Allah weh maripa payar joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige kajili-jili Allah wak wih magan tu ia Imam Malik okui bola namanya napa ko masige langsung bama ni kata berek tapi dia nang kena bicara pole bolana joka cuku tomi masikiri si sumpu meman mi atinna langsung tama masige langsung ti kata berek na sabak dia nang kena lepak yo pidi capu dua batan apa kita malah suka tak berek pajai denako itu ya jadi ini kadang-kadang jadi masalah Pak tadi anda niliwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama
papalampe sunga pak burapat diutu pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, pada kumasidak kai ulawa pada rajan nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malamanangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun. Nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu. Talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh. Tagabungkang ya. Kangon na alam nasara alam tara kaifa pak berapa dia leka pak berapa dutu pak pelampe sunga alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu akatallu rakaat kedua itu pada kutu masjidah ke ulawa pada rajan nalino ye komeki malamanangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kul Allahu akatallu talamanan nih. Aduh, manasani tamassan itu. Akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatum milawi kita istighfar.
Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Makanya dalam Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumilawih. Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3, tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan.
Ya kuidi manre na nanre anre na kapatapulo laikunya. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan lasu yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan awede ya oleh itu stas. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu anre makan jalan tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tanre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komoto. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya ro pabarre eko matinroi pabarre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kong kamu paisa nanade panat nato matinro berarti dia membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu Pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selalu tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat atau malaikat penjaga malam siba malaikat penjaga siang si runtu iko subuh pada petugas na Pertamina ia jagawannya siba jaga asoy si runtu iko elei yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nak ada Profesor Dr. Hamka ya komelo ki mita selang ya komalepa itawe. Tapi ya komeki mita tau matapa ya ko subuh. Ya komeki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ya komeki mita selang ya komalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja kata birin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itu wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat Pak. Magampala dak matinro tawe.
Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tinro cinampa ele pinapesa dingin itu. Ya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala da tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat Pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa mematin rona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak kuala bato ni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bai dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. Honroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajak. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pak toba malampela da ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tanir to matinro madosa iro pak toba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya nak ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu menit desa kalagai pau natono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapakatok. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Nah sebab magai magampang metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokial wani Ramadan nanti. Mau napai tete arua saman ni sapu-sapu matemi matinro. Itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okoton itu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi ni suruh ki masidak kasubuh. Itu pas sidak kay denang kana pala yolongi abalae. Maka dena bita ketika musibah bala bersamaan dengan sadaka, bala tidak pernah mengalahkan sadaka. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewenakan naki abala dalam satu hari ini sidak kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua ada bala yang memang tidak bisa ditarik.
mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, makanya maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah na tolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi kau masuk na, maki. Angka tu tahu biasa pak matinro napa katulu-tulu manipi na kena musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya itu abalai Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi, karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi, karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat, jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan, tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongen Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab, dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu, dia mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam, itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angkami agak-agak tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kah? Nah, tidak. Dan ada satu sholat pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasab pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur, kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail, bukan sholat tahajud. Itu tarawih namo deto matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dari aku ya ule moto masam paja tahajud asam paja memang ini apa matindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sen raka sampaja sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah, siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat, sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang, pada koma sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dundra kami di tajam, dundra kami, rogi gitu. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampai sunnah pak. 2 yolona subuh, sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna, ya komeki malai pakai salama. Pangupuna, alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Dia nak nakipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau nggak tahu madari mengilungi lu leka na mengilungi lu tuna. Ya bana tu tak lapang hupu. Insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah.
Ia matotu na baca tawe alam nasrah siba alam tarakai pak di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Nah, jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burau utu. Ia papalampe sunga, ia ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ia kong katau melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja, angka tahu maka ada meka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan dua surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruta pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan mematoi. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama atau kesurumun Pak namo iwaja tama dia tona melo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Yang pe kumanca jiraya biasa ki panade to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melu itanah yang ieu nade to jegana puna ya terubawan noh. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP tali moto tahais. Gaga talu baine 10 televisi ay dena. Ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake baine. Ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka dekong ka makun rai baine dena jilba lakai netam ranaka. Itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati. Maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka dia nak jilbab benena lakin ni cala ko neraka. Maka dia lakin nak bibani pe kalau cerai kangi baine ku dia memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no colok ke neraka, blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Maha Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu tu na pole neraka joka, masuk pole ranaka, manawana Nabi tak. Woi pacalannya kuilala liwa rajinai. Nah dia kagak tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana na dia natama umma ko kwe natanay neraka. Neraka natanay itu dalam hadis. He neraka. Ang kagawad din nabaca umma ko na dia natamo ko ilalang. Mitaw ka sa di ko tamo umma ko kuicala mato Maka dia neraka angka Muhammad. Kaya Nabi taga. Nasa surah umma mo bacay Allahumma ajirni minan nar salasa marat.
Suruh umatmu baca Allahumma ajirni minan nar akatellu lau tutup pintuku nadena tamah. Coba. Itu. Jadi magampang. Ina tu ampai imange ko pure mak beres lekan na baca ya tu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Angkat tu pasuk astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajangi. Peringerana lese bacaan dena suku gerakan dena sempat telu dosa na pikau. Mak bacai nadena sempurna bacana. Alhamdulillah. Dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina pong Allah Ta'ala. Ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makada ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macecai ya ko makada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iya kana abudu dengan iya kana abudu ya ko malampu makada ya kana abudu matanna mi asoi usompah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala aku makada iya karena abudu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makada iya karena abudu matan namanya soy usompah. Bahayanya itu Pak. Kau salah tapi aku dia nisang tahu ya dia salah. Apa maku metomiru nisang? Enggak apa gitu. Dek tomi ana 7. Ya nanti ampai imang pada tu anu kau engkai imang makalelek bacana ya makada maku metomiru nisang. Apa nama tu melupa 7 makoto meniru bacaan. Terima nih. Ya miku ini baca salah-salah nih. Gak makiro. Makanya itu hati-hati. Kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun rima ngolo sandala ingerang. Angka motor meruna satanya itu ngerun pada saat di ngeruna. Tak guncing alumu karena iya mana nih. Angka lala tau Pak Mas sampajang ina jaji Pak Gamina. Iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu. Makun rai biasa makatu. Palai ko mapatopo oring ina palo mas sampajang latu ipatehana nasam. Bebaca lam ya kuni nasam makku inanreku ko yo baca. Leteni itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minawilala sampajang. Maka dia sabak angka kape tau minok sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lakana sujud dia na lampu lakana itulah pencuri yang paling jahat. Sampajam minum. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilaka ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pak dia na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sebab Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing elakae. Ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Hah? Deto gago ko deka. Aku miru kampung nate. Mega tu tahu Pak sampai jam makun ray na jama padam itu kata derek na makun ray yakka nakali mana si lempu misalengka na si baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun ray pada matoga roni ko kata beri tarak kasih kuna min maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi Pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai mako enak pemadaka tapi angkarone pakai ya angkarone Allahu Akbar sampajan makun rain itu na jama arone to miha makanya di sampajan narone itai sampajan na nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere iro kok si basuju kayak kena tacuri di. Tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kain buat Allah. Weh maripa payar. Joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige. Kajili-jili Allah wak. Weh magan tu. Ia Imam Malik okui bola namanya napa ko masige langsung bama ni kata berek tapi dia nang kena bicara pole bolana jok kacuku tomi masikiri si sumpu meman ni atinna
langsung tama masih langsung tika tak bere nasabak dia nang kena lepak. Yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak bere pajai. Denak kok itu ya, jadi ini kadang-kala jadi masalah Pak. Tadi anda niliw. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi itu penting. Tadi upat purjo ya. Alam nasrah alam tarakai peraka pertama. Papalampe sunga Pak burapat diutu Pak burapat dilaka. Alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malah manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun, nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya. Kangon na alam nasara alam tarakai pak berapa dia laka pak berapa dutu pak pelampe sunga alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kutu masjidah ke ulawa pada raja nalino ye komeki malamanangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakai pa napa kul Allahu katalu talamanan nih. Aduh, manasani tamassan itu. Akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini. Dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu
adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan, insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi. Waktu sahara disitulah kita makan sahur. Makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3, tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita
Makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi kalau sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nananre anre nakapatapulo laikunya. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan awede ya oleh itu stas. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum, itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan, sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jalan tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yandre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya ro pabarre eko matinroi pabarre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kom kamu paisa nanade panat nato matinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu Pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selalu tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian. Ia sampaja subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat nato. Malaikat penjaga malam. Siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jagawannya sibaga jaga asoy. Si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nakada Profesor Dr. Hamka ya komelo ki mita selang ya komalepa itawe. Tapi ya komeki mita tau matapa ya ko subuh. Ya komeki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ya komeki mita selang ya komalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo.
Maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamkah. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itu wenangkah. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat, Pak. Magampala dak ngatindro tahu. Ya nang tahu nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji dek tahu panambang jolo tindro cinampa ele pinapesa dingin itu. Iya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tindro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat Pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa memak tinrona. Ya na Jumat ya na ta masigi enak kala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bai dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yopi di pak katok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakka toba malampela nda tobana jamaah namatia jamaah matinro isalahkan. Tanayir to matinro madosa yer pakka toba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu manek desa kalagay pauna tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullaha matin itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Nah sebab mage magampang metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komeko deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokial wani Ramadan nanti. Mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro. Itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak toli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nulek wani jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi ni suruh ki masidak kasubuh. Ia tu pas sidak kay denang kana pala yolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sadaka
bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam satu hari ini natako masih sedekah ki ko subuh itu bala diangkat ke langit. Tapi ia tu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, makanya maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah na tolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi kau masuk na, maki. Angka tu tahu biasa pak matinro, napa katulu-tulu, manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya itu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandre pibolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angka mi aga-aga tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kah? Tidak. Dan ada satu sholat pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun dia tu matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dari apa ya ulem moto masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sian raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang. Pada kumas sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun kami di tajam. Dun kami rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampai sunnah pak. 2 yolona subuh. Sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat.
Pangupuna ya komeki malai pakai salama pangupuna alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Dia nak diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau enggak tahu madari mengilu-ngilu laka na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu ta'ala pangupu. Insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah si alam tarakai Pak di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Nah, jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burau utu. Iya papelampe sunga. Iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Iya ko engka tau melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja. Angka tahu maka ada mereka panrasa-rasa itu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan dua surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di politik ya naruh tak pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan mematoi. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin, Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Yang pe kumanca jiraya biasa ki panade to na mega warampara manyamang maka dia maleka ya gaji melo itanai yang iya nade to jegana puna ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumegala ada ya pani HP tali mau to tahais. Ga talu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak pakai bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka deh kong kamakun rai bayi ne dena jilba lakai netam ranaka itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kopuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dia nak jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nak dibani pe kalau cerai kang ibaine ko dia memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa no. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calok ke neraka, belender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu na pole neraka joka, masuk pole ranaka, manawana Nabi tak. Woi pacalannya kuilala liwa rajin. Nah dia gak tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umak ko mato ko tamay okwe. Mapikiri na bita. Piko carana na dia natama umak ko kwe. Natanay naraka. Naraka natanay. Itu dalam hadis. Hei naraka.
Angka gawat di na baca umak aku na dena tamu kuy lalang Minta uka sa di ko tamu umak aku kuy calamatu Maka dena raka angka Muhammad kena bitaga. Nah sesurai umakmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surai umakmu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na dena tama. Itu jadi magampak ina tu ampai imange ko pure mak beres salak na baca ya tu astagfirullahalazim 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 angka tu pasuk astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali apa telu dosana pas sampajangi paringarana lese bacana dena suku garakana dena sempurna makanya istighfar 3 kali apa telu dosa na pigau mak bacai na dena sempurna bacana alhamdu dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina pong Allah taala ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makada ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai ya ko makada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iya kana abudu dengan iya kana abudu ya ko malampu makada ya kana abudu matanna mi asoi usompah karena itu nama matahari tanya pun Allah taala ya ko makada iya kana abudu hanya kepadamu aku menyembah puangnya masuk ya ko makada ya kana abudu matanna mi asoi usompah bahayanya itu Pak ko salah tapi aku deni sange tahu ya dena salah apa maku metomiru disange apa gitu dek to mi ana 7 ya nanti ampai imang pada to anu ko angka imang makalele bacana ya makada mako meto miro nisang apa namo to me lupa 7 mako to maniru bacana terima nih ya mikuidi baca salah-salah nih gak makiro makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama puang Allah taala yon rui mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya to motor pada sa di ngeruna tak guncing alomo garona iya mana nih angkalala tau Pak Mas Sampajang ina jaji Pak Gamina iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu makun rai biasa makotu palai ko mapatopo oring ina palo Mas Sampajang latu ipatihana nasam bebaca lam yakuni nasam makku inanreku ko yo baca leteni itu kan jadi masalah. Nah makanya istighfar yang kedua istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minawilala Sampajang maka dia sabak angka kape tau minok sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lekat na sujud dia na lampu lekat na itulah pencuri yang paling jahat sampajam minok kata rokok tu mako nah tapi kecuali mampat dilekak ki aja na tapasai itu makanya ruku itu lurus pungu tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya ya tosi aronewe acuri nabita nasabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah ya senger rokok pak si lempu iponcing leka ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana ha deto gago ko de gaga aku miru kampung nate Mega tu tahu Pak sampai jam makun rai na jama padam itu kata bere na makun rai yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku taname maka dia ge di ron makun rai pada matoga roni ko kata bere tarak kasih kuna men maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi Pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai makoe na pemadaka tapi angkarone pakai ya angkarone Allahu Akbar sampajan makun rain itu na jama arone to miha makanya di sampajan na rone itai sampajan na nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere iro kok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kain buat Allah weh
Maripa payar. Joka mo pi sialili mo pi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige. Kajili-jili Allah wak. Wih, magan tu. Ya Imam Malik okui bola namanya napa ko masige langsung bama ni kata berek tapi dia nang kena bicara pole bolana joka cukup tomi masikir si sumpu meman ni atinna langsung tama masige langsung ti kata berek nasabak dia nang kena lepak. Yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak berek pajai. Denak ko. Ya, jadi ini kadang-kala jadi masalah, Pak. Tadi anda niliwa. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi itu penting. Tadi upat purjo ya. Alam nasrah alam tarakai peraka pertama. Papalampe sunga Pak burapat diutu Pak burapat dilaka. Alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malam manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya. Kanggo na alam nasara alam tarakai pak berapa dia leka pak berapa itu pak pelampe sunga alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kutu masjidah ke ulawa pada raja nalino ye komeki malamanangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu talamanan nih. Aduh, mana sanita masang kayak gitu. Akhiru kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini. Dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh,
Kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan, insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okoton itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi. Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3, tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya.
Terpahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nanandre andre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi maka ya Allah itu stas. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman. Sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu. Pura manre 1 jam setelah makan baru minum. Itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum, itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan, sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jalan tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa iya tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre wekoyanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komoto. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi pemberre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kom kamu paisa nanade panat nato matinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu Pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selamat tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian. Ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat nato. Malaikat penjaga malam. Siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jagawannya sebagai jaga asoy. Si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nakada Profesor Dr. Hamka ya komelo ki mita selang ya komalepa itawe. Tapi ya komeki mita tau matappa ya ko subuh.
Jadi aku meki runtuk tau matapa loki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi aku meki mita salang ya aku malapa itawe. Kamano kutu. Namo de na puasa katoto dan riolo. Maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata hamkah. Jadi maka dia tu salenge ya ko malapa ite si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh ite wenangkah. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat, Pak. Magampala dak matindro tau. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tindro cinampa ele pinapesa dingin itu. Iya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tindro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat Pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok baitawe apa memak tinrona. Ya na Jumat ya na ta masigi enak kala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yopi di pak katok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakka toba malampela da ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tanir to matinro madosa iro pakka toba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya na ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu menek desa karagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katok. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rute itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya, nasabak mage magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokel wani Ramadan nanti. Mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro. Itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nulek wani jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain.
Magi ni suruh ki masih dak subuh. Ia tu pasti dak kay denang kana pala yolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam satu hari ini natako masih dekat ki ko subuh itu bala diangkat ke langit. Tapi ia tu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia tu pasti dakai menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tu makadami as-sadaqatu tada paul bala, ia tu pasti dakai natolak abalae, dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk na, maki. Angka tu tahu biasa pak matinro, napa katulu-tulu, manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya itu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma kami agak-agak tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kak. Nah tidak. Dan ada satu sholat pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pik matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun deto matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dia apa ya ule moto masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sen raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang. Pada koma sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami. Rogi gitu.
ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampai sunnah Pak. 2 yolona subuh, sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna ya komeki malai pakai salama, pangupuna alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipa diutus si bapak dilaka. Ya tahu tuh Pak Burana. Ya kau enggak tahu madari mengilu-ngilu laka na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tuh tala pangupu. Insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matotu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Nah, jadi alam nasrah pertama ya, alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burautu. Iya papalampe sunga, iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kau engkau tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja, angka tahu maka ada mereka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ini pak politik ya naruh tak pakai. Iya, orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan, bukan dianggap amanah. Kebutuhan memang tuh. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Yang pe kumanca jiraya biasa kipana de to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melu itanah yang ieu na de to jegana puna ya terubawan noh. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP tali mau to tahais. Ga talu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong ka makun rai bayi ne dena jilba lakai netam ranaka itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dena jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalak di bani pe kalau cerai kangi baine ko dena memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya de bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calok ke neraka, belender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu tu na pole neraka joka, masuk pole ranaka, manawana Nabi tahu. Woi pacalangnya kuilala liwa rajinai.
Nadiga tahu salama ko tamay okwe. Sisa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri na bita pit ko charana na din natamo umma ko kwe natanay naraka. Naraka na tanay itu dalam hadis. He naraka. Ang kagawad din na baca umma ko na din natamo ko ilalang eh. Mita uka sa di ko tamo umma ko chala mato eh. Maka din naraka ang Muhammad kena bitaga. Nasa surah umma mo bacay Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umma mo baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na din natama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yan tu ampai imangi ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat tu pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosa na pas sampajangi. Peringaran lese bacaan dina suku gerakan dina sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigaw? Mak bacai na dina sempurna bacana. Alhamdu. Dina kada alhamdu. Ya ko alhamdu segala puji. Ya ko alhamdu sini na caina po Allah Ta'ala. Ihdinas syirata. Dengan ihdinas syirata. Sot. Ya ko makanya ihdinas syirata. Jalokan nga capak bangku macacai. Ya kumakada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya kumalampu makada iyyaka na'budu matanna mi as-su'u sumpah. Karena itu nama matahari. Tanya po Allah Ta'ala ya kumakada iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangin masuk. Ya kumakada iyyaka na'budu matanna mi as-su'u sumpah. Bahayanya itu Pak. Kau salah tapi aku dia nisang tahu ya dia nak salah apa maku meto miru nisang enggak apa gitu dek to mi ana 7 ya nanti ampai imang pada to anu ko angkai imang makalele bacana ya makada maku meto miru nisang apa nama to me lupa 7 maku to meniru bacaan terima nih ya miku ini baca salah-salah nih enggak makiro makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun ri mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya to motor pada sa di ngeruna tak guncing alomo garona ite iya mana na angka lala tau Pak Mas sampajang ina jaji Pak Gamina iya matu lo campur si bawo iya matu yo lo nasu makun rai biasa makotu palai ko mapatopo oring ina palo Mas sampajang latu ipatihana nasan baca lam yakuni nasam makku inanreku ko yo baca leteni itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minau lela sampajang. Maka dia sabak angka kape atau minau ko sampajang. Maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lekat na sujud dia na lampu lekat na. Itulah pencuri yang paling jahat. Sampajang minau. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat di lekat. Itu. Kurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya to si aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya sange rokok pak si lempu ipun cingelaka ya komaria wai ulu na tu maka licua ya sana. Ha? De to gago ko de gaga aku miru kampung na teh. Mega tu tahu Pak sampai jam makun rai na jama pada itu kata bere na makun rai ya nak kalimana si lempu misalengka na si baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun rai pada matoga roni ko kata bere tarak kasih kuna men maka dia tade rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai makoe na pemadaka tapi angkarone pakai ya ro angkarone Allahu akbar sampajan makun rai itu na jama arone to miha makanya di sampajan narone itai sampajan nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere iro kok si basuju
Kayak kena tak curi di. Tapi maka dia guru tale nama ni engkau lalu apa dia nak kain puan Allah. Weh, maripak payar. Joka mo pi sialili mo pi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige. Kajili-jili Allah wah. Weh, magan tu. Ia Imam Malik okui bola namanya napa ko masige langsung ba mani kata berek tapi dia nang kena bicara pole bolana joka cukup tomi masikir si sumpu meman mi atinna langsung tama masige langsung ti kata berek nasabak dia nang kena lepak yo pidi capu dua bata napa kita langsung kata berek pajai dia nak ya jadi ini kadang-kala jadi masalah Pak. Tadi anda niliwa. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi itu penting. Tadi upat purjo ya. Alam nasrah alam tarakai peraka pertama. Papalam pesu Pak burapat diutu Pak burapat dilaka. Alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malam manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun. Nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu. Talamana nih? Ya nariasa wirid salat sunat subuh. Tagabungkang ya. Kangona alam nasrah alam tara kaifa Pak berapa dia leka Pak berapa itu Pak pelampe sunga. Alam nasrah dengan liila fi Quraisyin pakai salama. Kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu akatallu rakaat kedua itu pada kutu masjidak ke ulawa pada rajana lino ye komeki malamanangi tapi sipulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua li ila fi Quraisyin alam tarakaipa napa kul Allahu akatallu talamanan nih aduh mana sanita masang itu akhiru kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insyaallah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat.
Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi. Iya waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur.
Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Terpahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nanandre andre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung mah. Itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan WD ya oleh itu stas. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman. Sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu. Pura manre 1 jam setelah makan baru minum. Itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum. Itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan. Sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini. Dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jalan tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak natandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matin roki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi pemberre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy. Ya kong kamu paisa nanade panat nato matinro berarti dia membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu Pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai kupure mandre subuh, pai macam masih selamatin roh. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak, ala Rasulullah. Kemudian ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat atau malaikat penjaga malam, siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jagawannya sebagai jaga asoy si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia natu nak ada Profesor Dr. Hamka
ya komelo ki mita selang ya kumalapa itawe. Tapi ya komeki mita tau matapa ya kusubuh. Ya komeki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ya komeki mita selang ya kumalapa itawe. Kamano kutu. Namun dia napua sangkatotu dan riolo. Maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah. Padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata hamkah. Jadi maka dia tu selenge. Ya ko malapa ite si pulung. Ya ko tau matapa. Ya ko subuh ite wenangkah. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat pak. Magampala dak matindro tawe. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabag jolo tindro cinampa ele pinapesat dingin itu. Iya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tindro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa memat tinrona. Ya na Jumat ya na ta masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak tok bai dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajak. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakatoba malampela nda ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan. Tanir to matinro madosa yer pakatoba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya na ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu manek desa kalagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katok. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Nasabak mage magampang metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokial wani Ramadan nanti. Mau napai tete rua saman ni sapu-sapu matemi matinro. Itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumu ya. Itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nulek wani kasal jangan sampai di malam genap
Begitu, walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi disuruh ki masidak kasubuh. Ia tu pas sidak kay denang kana pala yolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi aku natatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam satu hari ini natako masjidak kaki kusubui itu bala diangkat ke langit. Tapi ia tu abala yang kedua. Ada bala yang memang tidak bisa ditarik. Mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya. Maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sedekah na tolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk na, maki. Angka tu tahu biasa pak matinro napa katulu-tulu manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya itu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagoro tak Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu dia mengatakan ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi aku nggak tahu katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma kami agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kak. Nah tidak. Dan ada satu sholat pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun deto matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka di apa ya ule moto masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sen raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat.
Berarti nilainya itu sampaja sunnah isai imun rinna isai patan rakang pada koma sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami rogi gitu. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampaja sunnah Pak. 2 yolona subuh. Salat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna ya komeki malai pakai salama pangupuna alam nasrah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipa diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau enggak tahu madari mengilu-ngilu laka na mengilu-ngilu tuna ya bana tu tala pangupu insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah si alam tarakai pa di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Nah, jadi alam nasrah pertama ya. Alam nasrah siba alam tarakaipah Pak Bura utu ia papalampe sunga ia ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya ia ko engka tau melo pasolangi tidak akan sampai angka aga-aga mena kiringan tahu tidak akan masuk itu ko anu maja angka tau makada meka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruta pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan mematoy. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Yang pe kumanca jiraya biasa ki panade to naname gawarampara manyamang maka de maleka ya gaji melu itanai yang iya nade to jegana puna ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP tali mau to tahais. Ga talu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong ka makun rai bayi ne dena jilba lakai netam ranaka itu keliru betul itu Pak itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu masa dosa istri ditanggung suami itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dia nak jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nak bibani pe kalau cerai kaki bayi ku dia memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa no. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit.
Pokoknya wono calak ku neraka le belender ku padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Marahim, Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu napole neraka joka masuk pole ranaka manawana Nabi tak we pacalango ku ilala liwa rajina. Nadiga ga tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana na tama umma ko kwe natanay neraka. Neraka na tanay, itu dalam hadis. Neraka. Ang kagawad di nabaca umak ko na din na tamo ko'y lalang eh. May tawo ka sa di ko tamo umak ko ko'y mato eh. Maka din neraka ang kamuhammad. Kinabitaga. Nasa surah umak mo bacay, Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umak mo bacay, Allahumma ajirni minan nar akatalu. Lau tutup pintuku na din na tama. Itu jadi magampang yun tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu astagfirullahalazim 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 angka tu pasuk astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pure yero kenapa istighfar 3 kali apa telu dosana pas sampajange peringerana lese bacana dina suku garakana dina sempurna makanya istighfar 3 kali apa telu dosa na pigau mak bacai na dena sempurna bacana alhamdu dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina po Allah taala ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makada ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai ya ko makada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iya kana abudu dengan iya kana abudu ya ko malampu maka ya kana abudu matanna mi asoi usompah karena itu nama matahari tanya po Allah taala ya ko maka iya kana abudu hanya kepadamu aku menyembah puangnya masuk ya ko maka ya kana abudu matanna mi asoi usompah bahayanya itu Pak ko salah tapi aku deni sange tahu ya dena salah apa maku metomiru disange apa gitu dek tomi ana 7 ya nanti ampai imang pada to anu ko angkai imang makalele bacana ya makada mako metomi ronisang apa namo to melupa 7 mako to maniru bacaan tariman ya miku ini baca salah-salah nih gak makiro makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama puang Allah taala yon ri mangolo sandala ingerang angka motor meruna satane to motor pada sa dingeruna tak guncing alomo garona iya mana nih angka lala tau Pak mas sampajang ina jaji Pak gamina iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu makun rai biasa makatu palai ko mapatopo oring ina palo mas sampajang latu ipatehana nasam bebaca lam dia kuni nasam makku inanre ko yo baca leteni itu kan jadi masalah. Nah makanya istighfar yang kedua istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minawila sampajang maka dia sabak angka kapita minum sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lakana sujud dia na lampu lakana itulah pencuri yang paling jahat sampajam minum kata rokok tu mako nah tapi kecuali mampat dilaka ki aja na tapasai itu makanya ruku itu lurus pungu tapi engkau tahu kita rokok pak dia na rokok maka licuai maliwang limana noloko kacik-kacina napo makun rayen itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya ya tosi aronewe acuri nabita nasabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah ya sange rokok pak si lempu iponcing elakae ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana ha deto gago ko de gaga ko mero kampung nate Mega tu tahu Pak sampai jam makun rai na jama padam itu kata derek na makun rai yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku taname maka dia gedi ron makun rai pada matoga roni ko kata derek tarak kasih kuna men maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi Pak kapan nak ka inapita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai mako enapa madaka tapi angka roane pakai ya ro
Angkarone Allahu Akbar. Sampai jama kunrein itu na jama. Arone tu miha. Makanya di sampai jana Nabi tak. Maka dia dua tangan sampai sikunya terangkat. Wat dinola bembe palongan na kalepana. Kok kata bere iro kok si basuju. Kayak kena tacuri di. Tapi maka dia guru tale nama nih. Engkalalo apa dia nak kain buat Allah. Weh, maripa payar. Joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makanja lampu na polo ko tangga na masige. Kajili-jili Allah wak. Weh, magan tu. Ia Imam Malik okui bola naman niya napa ko masige langsung ba manika tak bere tapi dia nang kana bicara pole bolana joka cuku tomi masikir si sumpu meman mi atinna langsung tama masige langsung ti kata bere nasabak dia nang kana lepa yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak bere pajai dia nak itu ya jadi ini kadang-kala jadi masalah Pak. Tadi anda niliwa. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi itu penting. Tadi upat purjo ya. Alam nasrah alam tarakai peraka pertama. Papalampe sunga Pak burapat diutu Pak burapat dilaka. Alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia laka? Atau pakai salama? Ya komeki malam manangi. Alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun. Nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu. Talamana nih? Ya nariasa wirid salat sunat subuh. Tagabungkang ya. Kangona alam nasrah alam tara kaifa Pak berapa dia laka Pak berapa itu Pak pelampe sunga. Alam nasrah dengan liila fi Quraisyin pakai salama. Kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kota masjidak ke ulawa pada raja nalino ye komeki malamanangi tapi sipulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua li ila fi Quraisyin alam tarakaipa napa kul Allahu katalu talamanan nih aduh manasani tamassang itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insyaallah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum.
Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumilawih. Waktu sahara disitulah kita makan sahur. Makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3, tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam.
Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nananre anre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan lasu yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan wede ya oleh itu stas. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jalada tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa iya tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komoto. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya ro pabarre eko matinroi pabarre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kom kamu paisa nanade panat nato matinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu Pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selalu tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian. Ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat nato.
malaikat penjaga malam, si malaikat penjaga siang, si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jaga wani si baga jaga asoy, si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia na tu nakada Profesor Dr. Hamka, ia komelo ki mita selang, ia komalepa itawe. Tapi ia komeki mita tau matapa, ia ko subuh. Jadi ia komeki runtuk tau matapa, lauki masam paja subuh. Kau kutu, sige. Tapi ia komeki mita selang, ia komalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa katoto dan riolo. Maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah, padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu salenge ya ko malepa ite si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh ite wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat, Pak. Magampala dak matinro tau Ya nang katau nasa dengar radio mangajo ko masige nasa napay mangaji dek tau panabang jolo tinro cinampa ele pinapesa dingin itu. Iya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat. Ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh. Karena dua sip malaikat. Ya kini titai malaikat Pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok baitawe apa memak tinrona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareka pakka toba malampela nda ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tanir to matinro madosa yer pakka toba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya na ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu menek desa karagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katok. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya, nasabak mage magampang metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komeko deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan, Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokial bani Ramadan nanti mau napai tete rua saman ni sapu-sapu matemi matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun.
Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar, ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah kelolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani kasal, jangan sampai di malam genap. Begitu, walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi disuruh ki masidak kasubuh. Yaitu pas sidak kay dinang kana pala yolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam 1 hari ini natako masidak kaki kusubuy itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk maki. Angka tu tahu biasa pak matinro napa katulu-tulu manipi nakana musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya itu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu dia mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandre pibolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angka mi aga-aga tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kah? Nah tidak. Dan ada satu sholat pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matinro na pijama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun dia tu matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka di apa ya ule moto masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sian raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu.
Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah, siapa yang sholat sunat sesudah Isya 4 rakaat, sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah Isya imun rinna Isya patan rakaat, pada koma sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami, rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampaja sunnah Pak. 2 yolona subuh, sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna, ya komeki malai pakai salama. Pangupuna, alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau nggak tahu madari mengilu-ngilu laka na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu ta'ala panghupu. Insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua. Alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burau utu. Iya papalampe sunga, iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kong tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja, angka tahu maka ada mereka panrasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruh tak pakai. Iya, orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan, bukan dianggap amanah. Kebutuhan memang onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Yang pe kumanca jiraya biasa ki panade to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melo itanai yang iya nade to jegana puna ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala ada ya pani HP tali mau to tahais. Ga talu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong ka makun rai bayi ne dena jilba lakai neta meranaka itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kopuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dena jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalak bibani pe kalau cerai kangi baine ko dena memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya de bawa no. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak.
perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calok ke neraka le blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Maha Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu napole neraka joka. Masuk pole ranaka, manawa-nawa Nabi tak. Woi pacalangnya kuilala liwa rajinai. Nadiga tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana na din natama umma ko kwe natanay naraka. Naraka natanay itu dalam hadis. He naraka. Ang kagawad din na baca umma ko na din natamo ko ilalang eh. Mitaw ka sa di ko tamo umma ko kuichala mato eh. Maka din naraka ang ka Muhammad. Kaya Nabi taga. Nasa surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku nadena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yan tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yero kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajangi. Peringarana lese bacana dina suku garakana dina sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dina sempurna bacana. Alhamdulillah. Dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina po Allah Ta'ala. Ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makada ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macecai ya ko makada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iya kana abudu dengan iya kana abudu ya ko malampu makada ya kana abudu matanna mi asoy usompah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala aku makada iya kana abudu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makada iya kana abudu matan namanya soy usompah. Bahayanya itu Pak. Kau salah tapi aku dia nisang tahu ya dia salah. Apa maku metomiru nisang? Enggak apa gitu. Dek tomi ana 7. Yang nanti ampai imang pada tu anu ko angkai imang makalelek bacana ya makada maku metomiru nisang. Apa nama tu melupa 7 makoto meniru bacaan. Terima nih. Ya mikuidi baca salah-salah nih. Gak makiro. Makanya itu hati-hati. Kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun rima ngolo sandala ingerang. Angka motor meruna satanya tu ngerun pada saat di ngeruna. Tak guncing alomo garona. Iya mana nih? Angka lala tau Pak mas sampajang ina jaji Pak Gamina. Iya matu lo campur si bawa ya. Iya matu yo lo nasu. Makun rai biasa makotu. Palai ko mapatopo oring ina palo mas sampajang. Latu ipatihana nasam. Baca lam ya kuni nasam. Makku inanreku ko yau baca. Lete nih. Itu kan jadi masalah. Nah makanya istighfar yang kedua. Istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasya atau minawilala sampajang. Maka dia sabak engkau kapita minum ko sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lakana sujud dia na lampu lakana itulah pencuri yang paling jahat. Sampajam minum. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilaka ki aja nata pasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing elakae. Ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Hah? Deto gago ko deka aku miru kampung nate. Mereka tu tahu Pak sampai jam makun rai na jama. Padahal itu kata berek na makun rai. Yakka nak kalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna. Na para apa isi kuna. Itulah takbirnya wanita. Na sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun rai. Pada matoga roni ko kata berek tarak kasih kuna men maka dia bisa deh rapatkan supaya dia na taloso talkumna.
Makomi pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai mako napa madaka tapi angkarone pakai ya angkarone Allahu akbar sampajan makun rein itu na jama arone to miha makanya di sampajan narone itai sampajan na nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere iro kok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kain buat Allah weh maripa payar joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makanja lampu na polo ke tengah nama sige kajili-jili Allah wah weh magan tu ia Imam Mali okui bola namanya napa ko masige langsung bama ni kata berek tapi dia nang kana bicara pole bolana jokka cuku tomi masikir si sumpu meman mi atinna langsung tama masige langsung ti kata berek nasabak dia nang kana lepak yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak berek pajai denak ko ya jadi ini kadang-kala jadi masalah Pak tadi anda niliwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesu pak burapat di utu pak burapat di leka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada rajan nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malah manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangon na alam nasara alam tarakai pak berapa dia leka pak berapa itu pak pelampe sunga alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kota masjidah ke ulawa pada rajan nalino ye komeki malamanangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu talamanan nih aduh manasani tamassam itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan.
Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi. Waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3.
Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara. Menjelang waktu imsak. Kita ambil air 1 gelas. Baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nanandre andre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan wede ya Allah itu stas. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman. Sijap pura tak manre napaki minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu. Pura manre 1 jam setelah makan baru minum. Itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum. Itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan. Sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini. Dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jala tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak natandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yandre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komoto. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya ro pabarre eko matinroi pabarre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kong kamu paisa nanade panat nato matinro berarti dia membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu Pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh pai macam masih selalu tinro ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak.
ala Rasulullah. Kemudian ia sampai subuh nasabah disaksikan dua kelompok malaikat nato, malaikat penjaga malam, siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Pada petugas na Pertamina. Ia jaga wani siba jaga asoy, si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia natu nak ada Profesor Dr. Hamka, ia komelo ki mita selang, ia komalepa itawe. Tapi ia komeki mita tau matapa, ia ko subuh. Jadi ia komeki runtuk tau matapa, lauki masam paja subuh. Kau kutu, sige. Tapi ia komeki mita selang, ia komalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah, padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamkah. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa ite si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh ite wenangkah. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat, Pak. Magampala dak matindro tawe. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tindro cinampa ele pinapesa dingin itu. Iya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tindro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena dua shift malaikat. Ya kini titai malaikat Pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa memak tinrona. Ya na Jumat ya na ta masigi enak kala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bai dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakatoba malampela da ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan. Tanir to matinro madosa yer pakatoba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya na ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu menit desa kalagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapakatok. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya, nasabah magai magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokel beni Ramadan nanti. Mau napai tete arua saman ni sapu-sapu matemi matinro. Itu satu tanda itu.
Pole nikmat jenne, pole nikmagai nak tuli cakarut dumui ha. Itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nulek wani jangan sampai di malam genap. Begitu, walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okoton itu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi disuruh ki masidak kasubuh. Iaitu pas sidak kay denang kana palayolongi abalae. Maka dena bitta ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewenakan naki abala dalam 1 hari ini natako masjid kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk na, maki. Angka tu tahu biasa pak matinro, napa katulu-tulu, manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angkami agak-agak tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kak. Nah tidak. Dan ada satu sholat pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun deto matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dari apa ya ule moto masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat.
baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sen raka sampajang sunat isya tak? Hah? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isai imun rinna isai patan rakang. Pada kumas sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami ditajam. Dun rakami. Rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampaja sunnah Pak. 2 yolona subuh. Sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna. Ya kumeki malai pakai salama. Pangupuna. Alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai rakaat kedua. Dia akan nakipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau enggak tahu madari mangilungi lu laka na mangilungi lu tuna. Ya bana tu ta'ala pangupu. InsyaAllah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matotu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua. Alam nasrah rakaat pertama. Tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila bi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burau utu. Ia papalampe sunga, ia ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ia ko engka tau melo pasolangi tidak akan sampai. Angka aga-aga mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja, angka tau makada meka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruh tak pakai. Iya, orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan, bukan dianggap amanah. Kebutuhan memang Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Nyampe kumanca jiraya biasa kipana dek tu nana mega warampara menyamang maka dia malaikat ya gaji melu itanah yang iya dek tu jegana pun ya terubawan loh. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP tali mau to tahais. Gak talu bayine. 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong ka makun rai bayi ne dena jilba lakai netam ranaka itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka kau dia nak jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalak bibani pe kalau carai kaki bayi ni ko dia memang jilbab. Kan begitu.
Ini yang fatal, Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah, reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau, Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calak ku neraka le blender ku, padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim, Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu na pole neraka joka, masuk pole ranaka, manawa-nawa Nabi tak, we pacalannya ku ilala liwa rajina. Nadiga ga tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana na na tamo umma ko kwe na tanay neraka. Neraka na tanay itu dalam hadis. He neraka. Ang kagawad din na baca umma ko na na tamo ko ilalang. Minta uka sa di ko tamo umma ko icala mato maka de neraka angka Muhammad kena bitaga. Nasa surah umma mu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umma mu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na de na tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yan tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat tu pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yero kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosa na pasampajangi. Peringarana lese bacaan dena suku gerakan dena sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dena sempurna bacana. Alhamdulillah. Dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina pong Allah Ta'ala. Ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makada ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai ya ko makada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iya kana abudu dengan iya kana abudu ya ko malampu makada ya kana abudu matanna mi asoi usompah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala aku makada iya karena abudu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makada iya karena abudu matan namanya soy usompah. Bahayanya itu, Pak. Kau salah tapi aku dia nisang tahu ya dia salah. Apa maku metomiru nisang? Enggak apa gitu. Dek tomi ana 7. Ya nanti ampai imang pada tu anu kau angkai imang makalelek bacana ya makada maku metomiru nisang. Apa nama tu melupa 7 makoto meniru bacaan terima nih ya mikuidi baca salah-salah nih gak makiro. Makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama puang Allah Ta'ala yun rui mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya itu motor pada saat dengeruna tak guncing alomo garona itu iya mana nih angka lala tau Pak mas sampajang ina jaji Pak gamina iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu makun rai biasa makatu palai ko mapatopo oring ina palo mas sampajang latu ipatihana nasan bebaca lam ya kuni nasam makku inanreku ko yo baca lete nih itu kan jadi masalah. Nah makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minawilala sampajang. Maka dia sabak angka kapita minok sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lakana sujud dia na lampu lakana itulah pencuri yang paling jahat. Sampajam minum. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilaka ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang limana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sebab Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing elaka ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Hah? Deto gago ko deka aku miru kampung nate. Mereka tu tahu Pak sampai jam makun ray na jama padahal itu kata derek na makun ray
yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi bacapak jarinna na parapa isikuna. Itulah takbirnya wanita. Nah sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun rai pada matoga roni ko katakbir itarak kasikuna min maka dia bisa de rapatkan supaya dia taloso talkumna makomi pak kapan nak ina pita pergalangan na batali sampajanna jadi suruh makai mako napa madaka tapi angkarone pakai ya angkarone Allahu akbar sampajan makun rai itu na jama arone to miha makanya di sampajanna rone itai sampajanna nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere iro kok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kaim Allah weh maripa payar joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makanja lampu na polo ko tanga na masige kajili-jili Allah wak wih magan tu ia Imam Mali okui bola naman niya napa ko masige langsung ba manikata bere tapi denang kana bicara pole bolana joka cuku tomi masikiri si sumpu meman ni atinna langsung tama masige langsung ti kata bere nasaba denang kana lepa yo pwede capu dua bata na pakita malah suka tak bere pajai denako itu ya jadi ini kadang-kala jadi masalah Pak tadi anda niliw saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesu Pak burapat diutu Pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada rajan nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malah manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangon na alam nasara alam tarakai pak berapa dia leka pak berapa itu pak pelampe sunga alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kutu masjidak ke ulawa pada rajan nalino ye komeki malah manangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu talamana nih aduh manasani tamassan itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja.
Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu Al-Quran hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi. Waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5,
Misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara. Menjelang waktu imsak. Kita ambil air 1 gelas. Baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nananre anre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi maka ya Allah itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman. Sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu. Pura manre 1 jam setelah makan baru minum. Itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum, itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan, sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jalan tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yandre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komoto. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya ro pabarre eko matinroi pabarre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kom kamu paisa nanade panat nato matinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain.
Nah karena ni gula, karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre na tindro. Palai kupure mandre subuh, wah macam masih selalu tindro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa pak, ala Rasulullah. Kemudian ia sampai subuh nasabah disaksikan dua kelompok malaikat nato, malaikat penjaga malam, siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Pada petugas na Pertamina. Ia jaga wani sibaga jaga asoy si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia natu nakada Profesor Dr. Hamka, ia komelo ki mita selang. Ia kumalepa itawe. Tapi ia komeki ni tatau matapa ia kusubuh. Jadi ia komeki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ia komeki ni tasalang ia kumalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia napua sangkatotu dan riolo. Maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah, padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamkah. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itu wenangkah. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat, Pak. Magampala dak ngatindro tawe. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tindro cinampa ele pinapesa dingin itu. Iya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tindro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena dua shift malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa memak tinrona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak kala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bai dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. On rotona katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakatoba malampela nda ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan. Tanir to matinro madosa iro pakatoba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangnya na ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo ki pitu menit desa karagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapakatok. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rute itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya, nasabah mage magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun.
Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan, Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kong kawan ni kokial wani Ramadan nanti mau napai tete arua saman ni sapu-sapu matemi matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak toli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah kelolongan. Ya miko wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani jangan sampai di malam genap. Begitu, walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okoton itu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi ni suruh ki masidak kasubuh. Yaitu pas sidak kay denang kana palayolongi abalae. Maka dena bita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam satu hari ini natako masidak ki kusubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu dia mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angkami agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kak. Tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun deto matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru
dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dari apa ya ulama moto masam pajat tahajud asam pajame manina pamatindro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sian raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang. Pada koma sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami. Rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampaja sunnah Pak. 2 yolona subuh. Sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna ya komeki malai pakai salama pangupuna alam nasrah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau enggak tahu madari mengilu-ngilu laka na mengilu-ngilu tuna ya bana tu ta'ala pangupu insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah si alam tarakai Pak di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah Pak Burau utu iya papalampe sunga iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya iya ko engka tau melo pasolangi tidak akan sampai angka aga-aga mena kiringan tahu tidak akan masuk itu ko anu maja angka tau makada meka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di politik ya naruta pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan mematoy. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Sampai kumanca jiraya biasa ki panade to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melo itanai yang iya nade to jegana puna ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumegala ada ya pani HP tali mau to tahais. Ga talu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong ka makun rai bayi ne dena jilba lakai neta meranaka itu keliru betul itu Pak itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu masa dosa istri ditanggung suami itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan.
Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dena jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalak bibani pe kalau cerai kang ibaine ko dena memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calak ku neraka le blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu na pole neraka joka, masuk pole ranaka, manawana Nabi tahu. Woi pacalangnya ku ilala liwa rajinai. Nadiga tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana na din natamo umma ko kwe na tanay neraka. Neraka na tanay itu dalam hadis. He neraka. Ang kagawad din na baca umma ko na din natamo ko ilalangi. Mitaw ka sa di ko tamo umma ko ichala mato Maka din neraka ang ka Muhammad. Kaya Nabi taga. Nasa surah umma mo bacay Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umma mo baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na din natama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yun na to ampay imangi ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat pasuk astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajangi. Peringarana lese bacana dina suku garakana dina sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pikau? Mak bacai na dina sempurna bacana. Alhamdu. Dena kada alhamdu. Ya ko alhamdu segala puji. Ya ko alhamdu sini na caina po Allah Ta'ala. Ihdinas syirata. Dengan ihdinas syirata. Sot. Ya ko makanya ihdinas syirata. Jalokan nga capak bangku macacai. Ya ko makanya ihdinas syirata. Tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya ko malampu makanya iyyaka na'budu. Matanna mi asoy usompah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala aku makanya iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makanya iyyaka na'budu matanna mi asoy usompah. Bahayanya itu Pak. Kau salah tapi aku dia nisang itu ya dia salah. Apa maku metomiru nisang? Enggak begitu. Dek tomi ana 7. Yang nanti ampai imang pada tu anu ko angkai imang makalele bacana ya makada maku metomiru nisang. Apa nama tu melupa 7 maku tu meniru bacaan. Terima nih. Ya miku ini baca salah-salah nih. Enggak makiro. Makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun ri mangolo sandala ingerang angka motor maruna satanya to motor pada sa dingeruna tak guncing alomo garona ite iya mana na angka lala tau Pak masampajang ina jaji Pak gamina iya matu lo campur si bawo iya matu yo lo naso makun rai biasa makotu palai ko mapatopo oring ina palo masampajang latu ipatihana nasam baca lam yakuni nasam makku inanreku ko yo baca leteni itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasya atau minawilala sampajang. Maka dia sabak angka kape atau minaw ko sampajang. Maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu laka na sujud dia na lampu laka na. Itulah pencuri yang paling jahat. Sampajang minaw. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilaka ki aja na tapasay. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing lekae.
Ia komaria wai ulu enautu maka licua ia sana. Ha? Deto gaga ko deka. Aku miru kampung nate. Mega tu tahu pak sampai jam makun rai na jama. Padahal itu kata bere na makun rai. Yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna. Na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita. Nah sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun rai pada matoga roni ko kata takbir itarak kasih kuna men maka dia bisa deh rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai mako apa madaka tapi angkarone pakai ya ro angkarone Allahu akbar sampajan makun rai itu na jama arone tomi ha makanya di sampajana rone itai sampajana nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere iro kok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kaim Allah weh maripa payar joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makanja lampu na polo ke tengah nama sige kajili-jili Allah wak wih magan tu ia Imam Mali okui bola namanya napa ko masige langsung ba menikah tak berek tapi dia nang kena bicara pole bolana joka cukup tomi masikir si sumpu meman mi atinna langsung tama masige langsung tu kata berek nah sabak dia nang kena lepak yo pidi capu dua batan apa kita malah suka tak berek pajai denak kok ya jadi ini kadang-kala jadi masalah pak tadi anda niliwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesu pak burapat diutu pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisy di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada rajan nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malam manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangona alam nasara alam tarakai pak berapa dia leka pak berapa itu pak pelampe sunga alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kota masjidah ke ulawa pada rajan nalino ye komeki malamanangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu talamanan nih aduh manasani tamassam itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat
kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okoton itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi. Waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5 lewat 10,
paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3, tapi jangan niatkan sahur. Makan saja, makan biasa, makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam bisa, jam 2 bisa juga makan banyak. Nanti waktu sahara menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji, itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Terpahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nananre anre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan lasu yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi maka wede ya Allah itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre napaki minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu anre makan jala tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak natanre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa iya tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja.
Iro pabarre ko matinroy, pabarre ko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy, ya kung kamu paisa na nadepa na tumatinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena gula, karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre na tinro. Palai ko pure mandre subuh, pak. Macam masih selamat tinro, ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa pak, ala Rasulullah. Kemudian, ia sampai subuh, nasabah disaksikan dua kelompok malaikat nato, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang, si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jaga wani sebagai jaga asoy si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia natu nak ada Profesor Dr. Hamka. Ia komelo ki mita selang. Ia komalepa itawe. Tapi ia komeki mita tau matapa. Ia ko subuh. Jadi aku meki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh kau kutu sigi tapi aku meki mita salang ya aku malapa itawe kamano kutu namo de napua sangkatotu dan riolo maka raja katakbirin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa itu iya begitulah itu kata Hamka. Jadi maka dia tu salenge ya ko malapa ite si pulung ya ko tau matapa ya ko subuh ite wenangka salat subuh karena salat subuh ini berat pak magampala dak matinro tawe ya nangka tau nasa dingi radio mangajo ko masige nasa napai mangaji dek tau panabang jolo tinro cinampa ele pinapesa dingi itu ya biasa kenapa karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena dua sip malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa memak tinro nah. Ya na Juma, ya na tamu masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menek ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pak katok ba malampela da ikatok bana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tanir to matinro madosa iro pakatok baik karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana ya katok bana dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangin na katok bay. Cuma ini pak katok bay makokoe ya komelo ki pitu menek desa karagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katok bay. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ai matin rete itu. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya nasabah mage magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar
Ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan, Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kong kawan ni kokel wani Ramadan nanti. Mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak toli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insyaallah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani jangan sampai di malam genap. Begitu, walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi ni suruh ki masidak kasubuh. Yaitu pas sidak kay dinang kana palayolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam satu hari ini natako masjidak kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi kau masuk maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu dia mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma kami agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kak. Tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail.
Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tahu disebut sholatul lail, bukan sholat tahajud. Itu tarawih, namun dia tuh matinro di tijamah. Ya kok tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka di apa ya uleh mau tuh masam pajat tahajud. Asam pajame manina pengatinro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sen raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat, sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang, pada kumas sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami, rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampai sunnah Pak. 2 yolona subuh. Sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pengupuna. Ya kumeki malai pakai salama. Pengupuna. Alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau nggak tahu madari mengilungi lu laka na mengilungi lu tuna. Ya bana tu ta'ala pengupu. InsyaAllah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matotu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burau utu. Iya papalampe sunga, iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kong tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Anu maja. Angka tahu maka ada mereka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruh pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan mematoy. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolo. Nyampe kumanca jiraya biasa kipana de to namanya warampara manyamang. Maka dia malaikat ya gaji melu tanah yang iya nade to jegana pun ya terubawan noh. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP tali mau to tahais. Gatalu baine 10 televisi ay dena. Ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake baine. Ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong ka makun rai baine dena jilba lakai netam ranaka. Itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan.
Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dena jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalak bibani pe kalau carai kang ibaine ko dena memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calak ku neraka le blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu napole neraka joka. Masuk pole ranaka manawa-nawa Nabi tak. Woi pacalangnya ku ilala liwa rajinai. Nadiga tahu salama ko tamay okwe. Sesa pakasi umma ko matu ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana nade natamo umma ko kwe natanay neraka. Neraka natanay itu dalam hadis. Hei neraka. Angka gawat di nabaca umma ko nade natamo ko ilalangi. Minta uka sa di ko tamo umma ko icala matu Maka de neraka angka Muhammad. Ke Nabi taga. Nah sesurai ummakmu bacai Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku nadena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yana tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat tu pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yero kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajangi. Peringarana lese bacaan dena suku gerakan dena sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dena sempurna bacana. Alhamdulillah. Dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina pong Allah Ta'ala. Ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makade ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai ya ko makade ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iya kana abudu dengan iya kana abudu ya ko malampu makade ya kana abudu matanna mi asoi usompah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala aku makada iya karena abudu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya nama masuk. Ya aku makada iya karena abudu matan namanya soy usompah. Bahayanya itu Pak. Kau salah tapi aku dia nisangnya tahu ya dia salah. Apa maku metomiru nisangnya? Ya apa gitu. Dek tomi ana 7. Ya nanti ampai imangnya pada tu anu kau angkai imang makalelek bacana ya makada maku metomiru nisangnya. Apa nama to melupa 7 makoto meniru bacaan terima nih ya miku ini baca salah-salah nih gak makiro makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama puang Allah Ta'ala yun rui mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya itu motor pada saat di ngeruna tak guncing alomo garona itu iya mana nih angka lala tau Pak mas sampajang ina jaji Pak gamina iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu makun rai biasa makotu palai ko mapatopo oring ina palo mas sampajang latu ipatihana nasam baca lam yakuni nasam makku inanreku ko yo baca leteni itu kan jadi masalah. Nah makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna maka Nabi tapanga kami nam makalasya atau minawilala sampajang. Maka dia sabak angka kape tau minok sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lakana sujud dia na lampu lakana itulah pencuri yang paling jahat. Sampajam minok. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilaka ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo.
Makun rayyin itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya sengero kok pak si lempu iponcing elaka ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Ha deto gago ko deka ko miro kampun nate. Mega tu tahu pak sampai jam makun ray na jama padam itu kata bere na makun ray yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku taname maka dia di ron makun ray pada matoga roni ko kata bere tarak kasih kuna men maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ka inapita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai mako enapa madaka tapi angkarone pakai ya angkarone Allahu akbar sampajan makun rain itu na jama arone to miha makanya di sampajan narone itai sampajan na nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere iro kok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kain buat Allah weh maripa payar joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige kajili-jili Allah wah weh magan tu ia Imam Malik okui bola namanya napa ko masige langsung ba menikah tak berek tapi dia nang kena bicara pole bolana joka cukup tomi masikir si sumpu meman ni atinna langsung tama masige langsung tika tak berek nah sabak dia nang kena lepak yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak berek pajai dia nak itu ya jadi ini kadang-kala jadi masalah pak tadi anda niliwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesu pak burapat diutu pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisy di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada rajan nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia laka atau pakai salama ya komeki malam manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangona alam nasara alam tarakai pak berapa dia laka pak berapa itu pak lampe sunga alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kota masjidah ke ulawa pada rajan nalino ye komeki malamanangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu talamanan nih aduh manasani tamassan itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat.
Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat, kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala milawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okoton itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumilawih. Waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi
memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nananre anre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi maka ya Allah itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jalan tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola
mencerna. Nah ya koman matindro ki sebelum hancur, maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa barre eko matindroi, pabarre eko rilala watange. Ya ko matindro ki istirahat toy, ya kom kamu paisa nanade panat nato matindro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula, karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tindro. Palai kupure mandre subuh, wah. Macam masih selamat tindro, ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa pak, ala Rasulullah. Kemudian, ia sampai subuh, nasabah disaksikan dua kelompok malaikat atau malaikat penjaga malam, siba malaikat penjaga siang, si runtu iko subuh. Pada petugas na Pertamina. Ia jagawannya sebagai jaga asoy si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia natu nak ada Profesor Dr. Hamka. Ia komelo ki mita selang. Ia komalepa itawe. Tapi ia komeki mita tau matapa. Ia ko subuh. Jadi ia komeki runtuk tau matapa. Lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige, tapi ya komeki mita salang ya kumalepa itawe. Kamano ko to? Namo din napuasan katoto dandrio lo. Maka raja katakbirin Allahu Akbar Allah padahal dia napuasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu salenge ya kumalepa ite si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itawe nangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat pak. Magampala dak ngatindro tahu. Ya nang kataw nasa dingi radio mangajo ko masjid nasa napay mangaji dek tau panabang jolo tindro cinampa ele pinapesa dingi itu. Iya biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tindro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh. Karena dua shift malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa memak tinrona. Ya na Jumat ya na tamu masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya natumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yopi di pakatok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakatok ba malampela da ikatok bana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan. Tanayir atau matinroy madosa, yer pakatobay. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana ya katobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangin na katobay. Cuma ini pak katok bay makokoe ya komelo ki pitu menit desa kalagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katok bay. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rete itu. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah.
Jadi itu supaya orang tidak tidur. Nah, ya, nasabah mage magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komeko deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokel wani Ramadan nanti mau napai tete rua saman ni sapu-sapu matemi matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah kelolongan. Ya miko wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nulek wani jangan sampai di malam genap. Begitu, walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okoton itu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi disuruh ki masidak kasubuh. Yaitu pas sidak kay denang kana palayolongi abalae. Maka dena bita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam satu hari ini natako masidaka ki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu dia mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angkami agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah. Dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kak. Tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur.
Pak Mega tahu nasa pura pi matinro na pijama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun dia tu matinro di tijama. Ya kok tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dia apa ya ule moto masam pajat tahajud. Asam pajat memang ini apa matinro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sen raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang pada kumas sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami ditajam. Dun rakami rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kayak itu sampai sunnah Pak. 2 yolona subuh. Sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pengupuna. Ya komeki malai pakai salama. Pengupuna. Alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau nggak tahu madari mengilungi lu laka na mengilungi lu tuna. Ya bana tu ta'ala pengupu. InsyaAllah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matotu na baca tawe alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Bura utu. Iya papalampe sunga, iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kong tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Anu maja. Angka tahu maka ada mereka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruta pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan mematoy. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Nyampe kumanca jiraya biasa kipana de to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melu itanah yang ieu na de to jegana pun ya terubawan noh. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP tali mau to tahais. Talu baine 10 televisi ay dena. Ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bain. Ya aku tanaman tapi
angka tu pacarama pak maka de kongka makun rai baine de nak jilba lakai netam ranaka. Itu keliru betul itu pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan, tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dena jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nalak bibani pe kalau carai kangi baine ko dena memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calak ke neraka le blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu tu na pole neraka joka. Masuk pole ranaka manawa-nawa Nabi tak. Woi pacalannya kuilala liwar jinai. Nadiga tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana na na tamo umma ko kwe na tanay neraka. Neraka na tanay itu dalam hadis. He neraka. Ang kagawad di na baca umma ko na na tamo ko ilalang eh. Mita uka sa di ko tamo umma ko kuicala mato eh. Maka de neraka ang ka Muhammad. Kaya Nabi taga. Nasa surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na dena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yan tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat tu pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajange. Peringarana lese bacana dena suku garakana dena sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dena sempurna bacana. Alhamdu dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji. Ya ko alhamdu sini na caina pong Allah Ta'ala. Ihdinas syirata dengan ihdinas syirata sot. Ya ko makanya ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai. Ya ko makanya ihdinas syirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya ko malampu makanya iyyaka na'budu matanna mi as-sui usumpah. Karena itu nama matahari. Tanya pun Allah Ta'ala aku makanya iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makanya iyyaka na'budu matan namanya soy usumpah. Bahayanya itu pak. Kau salah tapi aku dia nisang tahu ya dia salah. Apa maku metomiru nisang? Enggak apa gitu. Dek tomi ana 7. Ya nanti ampai imangnya pada tu anu kau angkai imang makalelak bacana ya makada maku metomiru nisang. Apa nama tu melupa 7 maku tu meniru bacaan. Terima nih. Ya miku ini baca salah-salah nih. Gak makiro. Makanya itu hati-hati. Kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun ri mangolo sandala ingerang. Angka motor meruna setan itu motor pada saat dengeruna. Tak guncing alomo garona. Iya mana nih? Angka lala tau Pak Mas sampajang ina jaji Pak Gamina. Iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu. Makun rai biasa makatu. Palai ko mapatopo oring ina palo Mas sampajang latu ipatehana nasam. Bebaca lam yakuni nasam makku inanreku ko yo baca. Leteni itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minna wilela sampajang. Maka dia sabak angka kape atau minna ko sampajang. Maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lakana, sujud dia na lampu lakana. Itulah pencuri yang paling jahat. Sampajang minna.
Engkau tahu rokok tuh mako. Nah, tapi kecuali mempat dilak kaki aja nata pasai. Itu. Makanya ruku itu lurus punggung. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sebab Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing elaka ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Ha, de to gago ko de gaga ko miro kampun nate. Mega tu tahu pak sampai jam makun ray na jama padam itu kata bere na makun ray yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku tanam memang maka dia di ron makun ray pada matoga roni ko kata bere tarak kasih kuna min maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai mako apa madaka tapi angkarone pakai ya angkarone Allahu akbar sampajan makun rain itu na jama arone to miha makanya di sampajan narone itai sampajan na nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana kok kata bere rokok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kain buat Allah weh maripa payar joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ke tengah nama sige kajili-jili Allah wah weh magan tu ya Imam Malik okui bola namanya napa ko masige langsung bama ni kata bere tapi dia nang kena bicara pole bolana jok kacuku tomi masikiri si sumpu memen ni atinna langsung tama masige langsung ti kata bere nah sabak dia nang kena lepak yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak bere pajaiwi denako itu ya jadi ini kadang-kala jadi masalah Pak tadi anda niliwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesu pak burapat diutu pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada rajan nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malah manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangon na alam nasara alam tarakai pak berapa dia leka pak berapa itu pak pelampe sunga alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kutu masjidah ke ulawa pada rajan nalino ye komeki malamanangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu talamanan nih aduh manasani tamassan itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu
Sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap mau melaksanakan sholat, kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum, ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan, insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okoton itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi. Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam.
waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini satu. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3, tapi jangan niatkan sahur. Makan saja, makan biasa, makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam bisa, jam 2 bisa juga makan banyak. Nanti waktu sahara menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji, itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Terpahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nanandre andre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan lasu yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi makan wede ya oleh itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jala tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur.
Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya anak jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinro ki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komoto. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi pemberre eko rilala watange ya ko matinro ki istirahat toy ya kom kamu paisa nanade panat nato matinro berarti dia membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh pai. Macam masih selamatin roh, ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa pak, ala Rasulullah. Kemudian, ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat nato, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang, si runtu iko subuh. Padai petugas na Pertamina. Ia jagawannya sebagai jaga asoy si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia natu nak ada Profesor Dr. Hamka. Ia komelo ki mita selang. Ia komalepa itawe. Tapi ia komeki mita tau matapa. Ia ko subuh. Jadi aku meki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh kau kutu sigi tapi aku meki mita salang ya aku malapa itawe kamano kutu namo de napua sangkatotu dandrio lo maka raja ketakbirin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa itu iya begitulah itu kata Hamka. Jadi maka dia tu salenge ya ko malapa ite si pulung ya ko tau matapa ya ko subuh ite wenangka salat subuh karena salat subuh ini berat pak magampala dak matinro tau ya nang katau nasa dingi radio mangajo ko masige nasa napai mangaji dek tau panabang jolo tinro cinampa ele pinapesa dingi itu ya biasa kenapa karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa memak tinro nah. Ya na Juma, ya na tamu masigi enak kuala bakto nih. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu kata bana Nabi tak pami menek ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yopi di pakatok bata si jam. Onroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakatok ba malampela nda ikatok bana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tanir to matinro madosa yer pakatok bae karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana ya katok bana dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan ni malampe isam pajangin na katok bay. Cuma idi pa katok bay makoko ya komelo ki pitu manek desa kalagay pau na tono.
Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapakatok. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya, nasabah magai magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokel wani Ramadan nanti. Mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro. Itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak toli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah kelolongan. Ya miko wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi ni suruh ki masidak kasubuh. Ia tu pas sidak kay denang kana palayolongi abalae. Maka dena bita ketika musibah bala bersamaan dengan sadaka, bala tidak pernah mengalahkan sadakah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam 1 hari ini natako masidak kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi ia tu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, makanya maka dia tu pas sidakai menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tu makadami as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sidakai natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masuk maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu dia mengatakan ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu masuk. Pong katau katulu-tulu nandrepi bola tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam, itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angkami agak-agak tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan katulu-tulu majasi kah? Tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting.
Ang kecil di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur, kan beda. Iya ko pura ki matinro maka de sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka de sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Iya tu tarawih namo deto matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dari apa ya ule moto masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matindro jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang sen raka sampajang sunat isya tak oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah, siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat, sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang, pada kumas sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Don rakami, rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampai sunnah Pak. 2 yolona subuh. Sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna. Ya komeki malai pakai salama. Pangupuna. Alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tuh Pak Burana. Ya kau nggak tahu madari mengilu-ngilu lekak na mengilu-ngilu tuna ya bana tu ta'ala panghupu insyaallah itu dalam ilmu hikmah ia mato tu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib papelampi sungai itu amalan nagorota itu dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burau utu. Iya papalampe sunga, iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kong tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja, angka tahu maka ada mereka panrasa-rasa itu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di papoliti ya naruh pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan memang. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolo. Sampai kumanca jiraya biasa ki panade to na mega warampara manyamang maka de maleka ya gaji melo itanai yang ieu na de to jegana puna ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya.
Kumigala da iya pani HP talima oto tahais. Gagatallu baine 10 televisi ay dena. Ya aku tanamanang itu agak nonton anak mau agak napake bain. Ya aku tanamanang tapi angka tu pacarama pak maka de kongka makun rai baine de nak jilba lakai neta meranaka. Itu keliru betul itu pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka kau dia nak jilbab benena laken ni cala ko neraka. Maka dia laken nak bibani pe kalau cerai kangi baine ku dia memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah maha rahman rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calak ku neraka le blender ku padahal kesalahannya. Allah itu maha rahman marahim pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana nabi tahu luar biasa. Yaitu nabi tahu waktu napole neraka joka masuk pole ranaka manawana nabi tahu. Woi pacalangnya ku ilala liwa rajin. Nadiga aga tahu salama ko tamay okwe. Sisa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri na bita pit ko charana na din natama umma ko kwe natanay naraka. Naraka natanay itu dalam hadis. He naraka. Ang kagawad din na baca umma ko na din natamo ko ilalang eh. Mitaw ka sa di ko tama umma ko ichala mato eh. Maka din naraka ang ka Muhammad. Kinabitaga. Nasa surah umma mo bacay Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umma mo baca Allahumma ajirni minan nar akatalu lau tutup pintuku na din natama. Coba. Itu. Jadi magampak. Yun na to ampay imangi ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ang kata pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yero kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajangi. Peringarana lese bacana dina suku garakana dina sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dina sempurna bacana. Alhamdu. Dena kada alhamdu. Ya ko alhamdu segala puji. Ya ko alhamdu sini na caina po Allah Ta'ala. Ihdinas syirata. Dengan ihdinas syirata. Sot. Ya ko makanya ihdinas syirata. Jalokan nga capak bangku macacai. Ya ko makanya ihdinas syirata. Tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya ko malampu makanya iyyaka na'budu. Matanna mi as-soy usompah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala aku makanya iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya aku makanya iyyaka na'budu matanna mi as-soy usompah. Bahayanya itu pak. Kau salah tapi aku dia nisang itu ya dia nak salah. Apa maku metomiru nisang? Enggak apa gitu. Dek tomi ana 7. Yang nanti ampai imang pada tu anu ko angkai imang makalelek bacana ya makada maku metomiru nisang. Apa nama tu melupa 7 maku tu meniru bacaan. Terima nih. Ya miku ini baca salah-salah nih. Enggak makiro. Makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun ri mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya tu motor pada saat dingeruna tak guncing alomo garona itu iya mana nih angka lala tau pak masam pajang ina jaji pak gamina iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu makun rai biasa makatu palai ko mapatopo oring ina palo masam pajang latu ipatihana nasam baca lam yakuni nasam makku inanreku ko yo baca leteni itu kan jadi masalah.
Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minna wilala sampajang. Maka dia sabak angka kape atau minna ko sampajang. Maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu laka na sujud dia na lampu laka na. Itulah pencuri yang paling jahat. Sampajang minna. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilaka ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungut. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya sange rokok pak si lempu iponcing elaka ya komaria wai ulu enautu maka licua ya sana. Ha, deto gago ko deka ko mero kampung na tay. Mega tu tahu pak sampai jam makun ray na jama padam itu kata bere na makun ray yakka nakalima na si lempu misalengka na si baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun ray pada matoga roni ko kata bere tarak kasih kuna men maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai mako ena pemadaka tapi angkarone pakai ya ro angkarone Allahu akbar sampajan makun ray itu na jama arone tomi ha makanya di sampajan narone itai sampajan nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana ko kata bere rokok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kaim Allah weh maripa payar joka mopi sialili mopi ulu na dia pada makanja lampu na polo ko tanga na masige kajili-jili Allah wak weh magan tu ia Imam Mali okui bola naman niya napa ko masige langsung ba manikata bere tapi dia nang kana bicara pole bolana joka cuku tomi masikir si sumpu meman ni atinna langsung tama masige langsung ti kata bere nasabak dia nang kana lepa yo pwede capu dua bata na pakita malasuk kata bere pajaiwi denak ko ya jadi ini kadang-kala jadi masalah pak tadi anda niliwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalampe sunga pak burapat diutu pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada rajan nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kana metala Pak berapa dia laka atau pakai salama ya komeki malam manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangon na alam nasara alam tarakai pak berapa dia laka pak berapa itu pak pelampe sunga alam nasara dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kota masjidah ke ulawa pada rajan nalino ye komeki malamanangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu talamanan nih aduh manasani tamassan itu akhir kalam wallahul muwaffiq wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini
dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat, kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumilawih.
Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega idi makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre na nanre anre na kapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi maka dawede ya Allah itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman. Sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu. Pura manre 1 jam setelah makan baru minum. Itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum, itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan, sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan.
Jadi itu Andre makan jalan dak tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak natandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro Andre weko Yandre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matindro ki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komoto. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya ro pabarre eko matindroi pabarre eko rilala watange. Ya ko matinro ki istirahat toy ya kom kamu paisa nanade panat nato matinro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai ko pure mandre subuh. Wah macam masih selalu tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian. Ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat nato. Malaikat penjaga malam. Siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Pada petugas na Pertamina. Ia jagawannya siba jaga asoy. Si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nakada Profesor Dr. Hamka ya komelo ki mita selang ya komalepa itawe. Tapi ya komeki mita tau matapa ya ko subuh. Ya komeki runtuk tau matapa lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ya komeki mita selang ya komalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja kata birin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu selenge ya ko malepa itu si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh itu wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat, Pak. Magampala dak ngatindro tawe. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tindro cinampa ele pinapesa dingin itu. Ya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tindro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat Pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bai tawe apa mematin rona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak kuala bato ni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bai dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. Honroto nak katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakatoba malampela nda ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan. Tanir to matinro madosa yer pakatoba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim fikihnya
malampe isam pajak jumana nih ya ketobana, dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan malampe isam pajangin ketobay. Cuma ini pak ketobay makoko ya komelo ki pitu menek desa karagay pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak ketobay. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Nah sebab magai magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kawan ni kokial beni Ramadan nanti mau napai tete rua samanne sapu-sapu matemi matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak toli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah kelolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani jangan sampai di malam genap. Begitu, walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okoton itu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi disuruh ki masidak kasubuh. Yaitu pas sidak kay denang kana palayolongi abalae. Maka dena bita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewenakan naki abala dalam 1 hari ini natako masidak kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi itu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah natolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi kau masuk maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napa katulu-tulu manipi nakana musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi. Karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan.
Cuma kami agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan ketulu-tulu majasi kak. Nah, tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Kecil di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur, kan beda. Iya ko pura ki matin ro maka de sholat tahajud. Iya ko de to pura matin ro maka de sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namo de to matin ro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dari aku ya ule moto masam pajat tahajud asam pajat memang ini apa matin ro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sen raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isai imun rinna isai patan rakang. Pada kumas sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami. Rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampaja sunnah Pak. 2 yolona subuh, sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna ya komeki malai pakai salama. Pangupuna alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau enggak tahu madari mengilu-ngilu laka na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu tala pangupu insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matotu na baca tawe alam nasrah siba alam tarakai Pak di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelan pesung itu. Itu amalan nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila bi Quraisyin pada rakaat kedua. Jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burautu. Iya papalampe sunga. Iya ko alam nasrah kemudian liila bi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Iya ko engkau tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja. Angka tahu maka ada mereka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di pak politik ya naruta pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereka Pak Makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan mematoi. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama atau kesurumun Pak namo iwaja tama dia tona melo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok.
Yampai ko manca jiraya biasa ki panade to na nami gawarampara manyamang maka de maleka ya gaji melo itanai yang iya nade to jegana punna ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala daya pani HP talima to tahais. Gaga talu baine 10 televisi ay dena ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi ya aku tanaman tapi angka tu pacarama pak maka de kong ka makun rai bayi ne dena jilba lakai netam ranaka itu keliru betul itu pak itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu masa dosa istri ditanggung suami itu ada benarnya ketika diucapkan. Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka kau dia nak jilbab benena lakin ni cala ko neraka. Maka dia lakin nak bibani pe kalau carai kangi bayi ku dia memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa no. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah maha rahman rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya no calok ke neraka, blender ko padahal kesalahannya. Allah itu maha rahman marahim pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu na pole neraka joka, masuk pole ranaka, manawana Nabi tak, woi pacalannya kuilala liwa rajinai. Nah dia kagak tahu salama ko tamay okwe. Sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri na bita tapi ko carana na dia natama umma ko kwe natanay naraka. Naraka natanay itu dalam hadis. He naraka. Ang kagawad din na baca umma ko na dia natamo ko ilalang eh. Mitaw ka sa di ko tamo umma ko chala mato eh. Maka dia naraka ang ka Muhammad. Kena bitaga. Nasa surah umma mo baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umma mu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na dena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Ina tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Angka tu pasuk astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yero kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajange. Peringarana lese bacaan dena suku gerakan dena sempurna makanya istighfar 3 kali apa telu dosa na pigau mak bacai na dena sempurna bacana alhamdu dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina pong Allah taala ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makade ihdinas syirata jelokang ngak capak bangku macacai. Ya kumakada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya kumalampu makada iyyaka na'budu matanna mi as-sui usumpah. Karena itu nama matahari. Tanya pun Allah Ta'ala ya kumakada iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya kumakada iyyaka na'budu matanna mi as-sui usumpah. Bahayanya itu Pak. Kau salah tapi aku dia nisang tahu ya dia salah apa maku metomiru nisang enggak apa gitu dek tomi ana 7 ya nanti ampai imang pada to anu kong kai imang makalele bacana ya maka maku metomiru nisang apa nama to melupa 7 maku to meniru bacaan terima nih ya miku ini baca salah-salah nih enggak makiro makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun ri mangolo sandala ingerang angka motor meruna satan itu motor pada saat di ngeruna tak guncing alomo garona itu ya mana nih
Angkalala tau Pak Mas sampajang ina jaji Pak Gamina, iya matu lo campur si bawa iya matu yo lo nasu. Aku makun raya biasa makotu. Palai ko mapatopo oring ina palo Mas sampajang latu ipatehana nasam. Baca lam dia kuni nasam makku inanreku ko yo baca. Leteni, itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nama makalasi atau minawilala sampajang. Maka dia sabak angka kape atau minau sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lekat na sujud dia na lampu lekat na itulah pencuri yang paling jahat. Sampajam minum. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilekak ki aja na tapasai. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pak dia na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing elakae. Ya komariawai ulu enautu maka licua ya sana. Hah? Deto kagak kok deka. Aku miru kampung nate. Mereka tuh tahu pak sampai jam makun raya na jama padahal itu kata derek na makun raya yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi baca pak jarina na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita na sabak naku tanam memang maka dia gede ron makun raya pada matoga roni kok kata derek tarak kasih kuna min maka dia bisa deh